Jadi pada kelas malam hari ini buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali join kelas live sesi, jadi kita akan ada live sesi sekitar 1 sampai 1,5 jam, kemudian lanjut diskusi dan kuis secara bersama-sama di grup Telegram khusus diskusi. Seluruh kuis yang sudah dikerjakan dari awal kelas kita dimulai itu semuanya sudah tersimpan di dalam grup khusus materi. Jadi pastikan kalian sudah bergabung ke dalam 2 grup yang sudah kami share sebelumnya. Nah, kemarin masih ada yang tanya juga untuk teman-teman yang ingin mengakses materi, kemudian rekaman Zoom, itu semuanya sudah ada di folder kelas ya. Jadi teman-teman silahkan cek satu persatu folder yang sudah kami bagikan. Dan juga tryout semuanya ya, untuk kalian melihat hasil skor dan segala macam, sudah kami kirimkan linknya semua melalui email. Jadi, kalau misalnya kalian masih bingung, jangan ragu, kalian bisa chat admin kami, juga bisa PM aku ya. Bisa juga DM di Instagram Tantu, nanti adminnya akan respon. Nah, adapun ya teman-teman, materi pada malam hari ini tuh kita akan bahas mengenai akreditasi ini teman-teman. Salah satu materi wajib dan sangat penting untuk seorang administrator kesehatan. Nah, review sedikit ya teman-teman. Di minggu-minggu sebelumnya yang kita tidak ada kelas ya, kita artinya libur begitu ya. Nanti kelasnya akan dipindah di bulan Juli. Jadi nanti kita di awal minggu pertama Juli itu masih ada kelas menggantikan live sesi yang belum sempat kita bahas di minggu lalu. Oke, izinkan aku untuk share screen. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa nanti open mic atau bisa juga melalui kolom chat di bawah ya. Oke, ini aku share dulu. Semua PowerPoint kelas itu udah ada di folder kelas ya teman-teman, jadi kalian bisa cek di sana. Oke, izin konfirmasi kembali, mungkin kakak admin bisa apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas dan juga PowerPoint-nya apakah sudah bisa terlihat dengan baik. Oke, sudah ya. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya nih buat teman-teman yang mungkin saat ini bekerja di puskesmas atau bekerja di rumah sakit, itu sudah sangat familiar dengan yang namanya akreditasi ya. Jadi salah satu penilaian ya untuk suatu instansi kesehatan supaya artinya memenuhi standar yang sudah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu kira-kira gambarannya. Nah, buat teman-teman yang bekerja di luar sektor pemerintahan, di luar puskesmas atau rumah sakit, mungkin ini masih sedikit baru ya ilmunya, tapi nggak apa-apa. Kita akan bahas sama-sama di kelas sesi kali ini. Nah, seperti biasa, kita akan mengulik ya, mulai dari pengertiannya terlebih dahulu, kemudian ada berapa sih jenis-jenis akreditasi. Nah, kalau misalnya yang lazim kalian dengar itu kan akreditasi rumah sakit dan juga akreditasi puskesmas. Nah, selain itu, kita juga ada akreditasi yang lain nih, teman-teman. Nah, itu yang akan kita bahas di kelas sesi kali ini. Tapi kalau misalnya kalian tanya-tanya gitu ya, kalau misalnya kalian bertanya-tanya kira-kira di tahun-tahun sebelumnya, topik seputaran akreditasi di soal-soal CSN itu seperti apa. Memang ya teman-teman itu dominan mengenai akreditasi rumah sakit dan juga puskesmas. Namun tidak menutup kemungkinan ya akreditasi untuk lembaga pendidikan, kemudian akreditasi program pelatihan, itu juga kelihatan di tas teman-teman. Jadi nah kita akan bahas lebih lanjut di kelas sesi kali ini. Kemudian ada juga standar akreditasi ya, FKTP ini. Kenapa kita bahas FKTP tidak hanya puskesmas saja ya teman-teman? Karena dari fasilitas kesehatan tingkat pertama itu tidak hanya puskesmas teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman terus lebih lanjut ya, jadi FKTP itu dalam artian tidak hanya puskesmas saja yang terakreditasi ya. Jadi seperti misalnya praktek dokter, kemudian klinik utama, itu juga salah satu fasilitas kesehatan yang harus terakreditasi teman-teman. Kalau misalnya udah terakreditasi A begitu ya, jadi mendapatkan apa ya seperti branding bahwa sudah menerapkan standar nih. Jadi bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kayak gitu teman-teman ya.
Kemudian setelah itu kita akan bahas tentang akreditasi rumah sakit. Kemudian ada akreditasi institusi ya. Kalau kalian bingung institusi itu seperti apa? Nah, misalnya institusi lembaga pemberi pelatihan atau seperti kampus gitu, teman-teman. Itu juga ada bahasannya karena apa? Karena Adminkes juga dibutuhkan di bawah naungan seperti Kemendikbud dan juga Kemenag. Mungkin dari teman-teman yang ada di grup Tantu ini ada yang daftar nantinya ya atau mengincar formasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama yang ditempatkan di universitas atau di politeknik gitu misalnya ya. Sebagai Adminkes itu biasanya mengurusi pekerjaan terkait ya akreditasi dari institusi pendidikan tersebut begitu ya. Jadi itu kita juga harus tahu ya, sedikit nggak harus mendalam ya, hanya ya mungkin beberapa substansial yang harus kita ketahui mengenai standar akreditasi dari institusi. Kemudian ada juga akreditasi untuk pelatihan teman-teman. Jadi pelatihan-pelatihan ya, yang mungkin teman-teman dari profesi dokter ya, kemudian perawat atau apoteker dan lain sebagainya itu biasanya sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan itu ya teman-teman, itu nggak sembarang teman-teman. Jadi sebelum diluncurkan secara legal disebut sebagai diklat atau pelatihan itu perlu terstandar akreditasi pelatihannya gitu ya. Jadi inilah kira-kira kenapa kalian harus pelajari ini karena pada intinya ketika kalian nanti ditempatkan di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, kemudian di universitas misalnya di kampus itu pasti teman-teman ya bukan gimana ya karena core kita sebagai adminkes itu memang mengurusi administrasi dari institusi tempat kita bertugas. Jadi ada kemungkinan besar kalian akan mengurusi keperluan administrasi institusi kalian terkait akreditasi sehingga harapannya seorang adminkes itu harus punya kompetensi teman-teman untuk bidang atau hal yang terkait akreditasi gitu kira-kira ya. Nah, jadi pekerjaan aku sekarang pun di rumah sakit itu walaupun tidak in charge sebagai PIC untuk akreditasi, tapi aku juga terlibat dalam kegiatan akreditasi ini. Nah, rekan kerja aku yang sebagai adminkes, dia yang menjadi PIC untuk akreditasi teman-teman. Jadi aku bantu di sekretariat akreditasi. Nah, adapun regulasi ya teman-teman, kalau misalnya kalian cek di folder kelas, itu ada beberapa regulasi yang menjadi acuan ya teman-teman, untuk kalian nanti kalau misalnya mau belajar lebih detail lagi bisa teman-teman. Jadi itu ada peraturan ya dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya, itu nomor 1 tahun 2022, itu masih terbilang baru sih teman-teman 2 tahun yang lalu, itu mengenai mekanisme akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, teman-teman. Jadi kalau misalnya FR tahun lalu, itu ada kelihatan ya siapakah yang mengakreditasi, artinya perguruan tinggi seperti itu. Jadi sesederhana jawabannya itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi bukan lembaga independen seperti halnya rumah sakit atau lembaga independen di luar struktural ya pemerintahan seperti yang menilai puskesmas maupun rumah sakit. Gitu. Jadi universitas itu punya badannya sendiri. Nah kemudian kalau yang paling populer ya teman-teman, yang sering kelihatan ya seperti FR di tahun 2023 kemarin, itu adalah 2 peraturan ini teman-teman. Wajib teman-teman ya, wajib sekali kalau bisa kalian bisa menelusuri ya lebih lanjut mengenai peraturan ini, itu mengenai FKTP khususnya untuk praktek dokter mandiri dan juga puskesmas, kemudian untuk rumah sakit. Itu peraturan nomor Permenkes nomor 34 tahun 2022 dan juga Permenkes nomor 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit. Nah, itu peraturan yang paling teranyar, belum ada perubahan ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek-cek lagi di folder kelas, itu ada apa namanya regulasinya yang bisa kalian pelajari lebih lanjut. Nah, di sini kita juga akan mengulas dan sumber-sumber yang aku cantumkan dalam presentasi PowerPoint pada malam hari ini juga sumbernya dari sana. Nah, kemudian ada juga peraturan lembaga administrasi negara, ya. Itu kenapa namanya lembaga administrasi negara? Karena
LAN inilah ya teman-teman, itu mengurusi akreditasi pelatihan, itu beda-beda teman-teman. Kalau misalnya rumah sakit dan puskesmas, itu ada lembaga independennya atau lembaga non-struktural di luar pemerintahan, ya. Seperti misalnya kalian familiar dengan nama KARS atau enggak LARS begitu ya. Itu biasanya yang mengurusi akreditasi di puskesmas dan rumah sakit. Kemudian kalau misalnya di kampus itu oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian kalau misalnya akreditasi pelatihan itu oleh Lembaga Administrasi Negara. Nah, jadi istilahnya yang mengeluarkan proses, mekanisme, bagaimana akreditasi itu dilakukan, itu ada badan-badannya sendiri, teman-teman. Jadi nggak sama antara rumah sakit puskesmas dengan misalnya perguruan tinggi atau dengan lembaga pelatihan, begitu beda, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya pengertian akreditasi sendiri ya, teman-teman. Jadi secara teoritikal ya kita telusuri bahwa akreditasi ini memang salah satu kegiatan yang mungkin banyak orang ya yang bekerja saat ini di puskesmas atau di rumah sakit entah di kampus juga ya teman-teman, itu memang pekerjaan yang sedikit apa ya, karena kita harus memenuhi standar begitu intinya. Jadi memang tuh kegiatan-kegiatan formal ya oleh lembaga akreditasi kita dikasih standar-standarnya teman-teman. Nah, standar itulah ya ini buat teman-teman yang baru pertama kali nih mempelajari tentang akreditasi. Nah, jadi standar-standar yang sudah dikasih oleh misalnya kalau kalian di puskesmas nih atau rumah sakit ya, itu kan ada yang namanya indikator-indikator yang harus kalian penuhi. Nah, indikator-indikator inilah yang akan dicek nanti teman-teman oleh surveyor sehingga disebut sebagai pengakuan formal karena memang pengakuan inilah yang nantinya bisa kalian jadikan institution apa ya branding begitu. Jadi untuk memberitahu ke publik ya atau ke pasien atau ke masyarakat bahwa oh lembaga kita atau institusi kita sudah terakreditasi loh. Artinya apa? Artinya sudah memenuhi standar teman-teman. Jadi telah memenuhi standar dan diberikan pengakuan ya oleh pemerintah. Siapa pemerintah ini? Kemenkes biasanya teman-teman ya. Kalau misalnya saat ini kan KIS kita lebih banyak ke rumah sakit dan puskesmas ya, karena di bawah naungan dinas kesehatan. Kemudian ini juga sebenarnya ada di modul 13 Diklat Javum yang udah aku share di dalam folder kelas kita. Nah, di sana ada beberapa poin-poin tentang akreditasi yang masih relevan, tetapi untuk level akreditasi FKTV itu udah ada perubahan regulasi, teman-teman. Jadi kita pakai yang terbaru ini karena dari mulai FR di tahun 2023 kemarin ya, tahun lalu itu sudah mulai menggunakan regulasi yang terbaru yaitu nomor 34 tahun 2022 ya kalau salah. Bentar, kalau dia nggak salah. Ya, 34 tahun 2022. Jadi ini dijadikan acuan untuk peraturan akreditasi FKTP. Yaitu salah satunya puskesmas. Kalau misalnya rumah sakit, memang dari tahun aku tes kemarin juga menggunakan peraturan nomor 12 tahun 2020, teman-teman. Selalu, teman-teman ya, mulai dari aku telusuri tahun 2019 sampai tahun lalu, 2023, topik mengenai akreditasi itu selalu ada, teman-teman. Pasti ada. Sehingga mengenai akreditasi ini harus apa ya, kalian kuasai begitu ya. Harus di luar kepala lah gitu. Nah, jadi teman-teman, karena memang akreditasi ini secara pengertian kan merupakan pengakuan formal nih. Nah, pengakuan formal untuk apa? Untuk artinya dikatakan memenuhi standar. Sehingga biasanya kalian akan institusi tempat kalian bertugas akan mendapatkan sejenis sertifikat, teman-teman. Jadi sertifikat misalnya paripurna begitu bintang 5. Oh, sudah paripurna nih. Gitu. Jadi itu merupakan salah satu pengakuan syarat kebakuan di mana institusi kalian itu telah memenuhi standar gitu. Jadi biasanya kalau udah terakreditasi gampang kerjasama. Misalnya kalian mau membuka kesempatan untuk mahasiswa magang di tempat kalian atau di institusi kalian itu bisa begitu ya. Kadang beberapa program-program ya atau inovasi strategis di institusi
yang ingin kalian inisiasi, yang ingin kalian wujudkan, itu biasanya syarat standarnya itu adalah institusi atau rumah sakit atau puskesmas kalian itu sudah terakreditasi. Sehingga kadang, oh saya ingin melakukan program ini, oh saya ingin mengajukan program ini ke pusat atau ke DPR gitu, misalnya ke pemerintah daerah. Nah biasanya syaratnya itu adalah kita itu sudah terstandar loh kayak gitu. Jadi gampangnya kayak gitu nih teman-teman ya. Jadi pemenuhan standar dari apa yang sudah minimal sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu kira-kira. Karena memang dari standar-standar yang sudah ditetapkan ya itu sudah mengacu pada standar yang sudah dibakukan gitu. Jadi ketika sudah memenuhi standar itu maka dikatakan sudah terakreditasi. Nah gitu teman-teman. Singkatnya seperti itu. Nah, jenis-jenis akreditasi itu ada berapa aja? Nah, jadi sebenarnya teman-teman tidak hanya FKTP itu tidak hanya puskesmas dan praktek dokter mandiri aja teman-teman, tetapi ada juga balai kesehatan ya teman-teman. Ada juga praktek dokter gigi mandiri itu juga terakreditasi ya teman-teman. Kalau misalnya mau diurus mau diurus akreditasinya dan ingin mendapatkan artinya pengakuan bahwa telah memenuhi standar, itu harus memenuhi syarat akreditasi. Kemudian ada akreditasi rumah sakit nih teman-teman. Nah, ada juga institusi diklat kesehatan. Nah, di dalam rumah sakit itu biasanya ada di institusi diklat kesehatan juga teman-teman. Jadi sebenarnya di rumah sakit itu juga bisa memiliki lembaga diklat pelatihan sendiri teman-teman. Itu ada juga. Nah, kemudian ada juga institusi pendidikan kesehatan seperti apa misalnya Kesdam, Poli, teknik gitu misalnya. Jadi itu termasuk dalam institusi pendidikan. Kemudian ada pelatihan bidang kesehatan. Jadi setiap pelatihan-pelatihan itu harus terakreditasi, teman-teman. Jadi inilah kira-kira gambaran ya, teman-teman, mengenai soal-soal dari Adminkes ya. Kalau misalnya tentang akreditasi itu biasanya paling dominan dari tahun ke tahun itu akreditasi puskesmas, kemudian akreditasi rumah sakit ya. Itu yang paling banyak teman-teman. Di antara yang lain, cuman ini kenapa aku kenalkan juga ke akreditasi institusi karena mulai tahun lalu teman-teman ya 2023 itu ada sedikit muncul teman-teman walaupun nggak detail ya. Misalnya siapa yang mengeluarkan akreditasi institusi pendidikan, kesehatan itu misalnya. Kemudian ada juga teman-teman di jalur P3K di tahun 2023 itu memilih jalur sebagai Adminkes di bawah naungan Kementerian Agama, teman-teman, dan juga Kementerian Pendidikan. Nah, aku juga baru tahu teman-teman karena di zaman aku di tahun 2021 itu belum ada yang aku tahu ya teman seberjuangan kita itu memilih Adminkes di institusi pendidikan seperti itu. Nah, di sini apa bedanya diklat kesehatan dengan pelatihan bidang kesehatan? Nah, kalau diklat kesehatan ini itu lembaganya ya, teman-teman. Jadi pelatihannya ini adalah kurikulumnya. Sehingga jadi ketika si institusi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kesehatan ini ingin melaksanakan akreditasi, ya, maksudnya ingin memberikan pelatihan gitu ya, materinya itu juga harus terakreditasi teman-teman. Jadi ketika melaksanakan pelatihan apa BTCLS gitu misalnya ya untuk teman-teman perawat yang ada di instalasi gawat darurat misalnya. Jadi basic training untuk mereka itu ya kurikulumnya itu harus udah terakreditasi kurikulum pelatihan BTCLS-nya gitu misalnya contohnya. Nah, penyelenggaranya siapa? Oh, penyelenggaranya itu adalah Bapelkes misalnya. Bapelkes Provinsi Kaltim misalnya. Nah, Bapelkesnya ini harus terakreditasi, teman-teman. Pelatihan yang dilaksanakan juga harus terakreditasi gitu. Itu perbedaannya, teman-teman. Jadi ketika kita melaksanakan pelatihan itu nggak cuman tempatnya atau yang mengadakan yang diakreditasi, tetapi kurikulumnya atau bidang pelatihannya juga harus terakreditasi begitu. Nah, kalau misalnya kayak yang kalian pelajari nih sekarang modul Adminkes, itu juga sudah terakreditasi ya, sudah dinilai teman-teman. Jadi makanya terstandar ketika kita ikut tes CASN ya,
nggak cuma berlaku untuk adminkes, tetapi juga untuk tenaga kesehatan lain, pasti teman-temannya diwajibkan untuk belajar modul yang udah dikeluarkan oleh Kemenkes. Karena itu udah terstandar, sehingga Kemenkes ini udah menerapkan standar nih. Oke, kalau misalnya mau menjadi adminkes ahli pertama atau P3K pertama untuk adminkes, itu standarnya harus kuasai ini gitu. Jadi modulnya, kurikulumnya itu udah terstandar, makanya bisa aku pastikan setiap tahun pasti nggak akan jauh beda teman-teman, nggak akan jauh melenceng dari modul yang sudah disusun oleh Kemenkes begitu, oleh Bapelkes yang dinaungi oleh Kemenkes. Nah, kalau misalnya kalian pernah nih ikut tes di tahun sebelumnya dari profesi perawat misalnya, itu pasti modul untuk perawat ahli pertama yang dikeluarkan oleh Kemenkes lebih banyak keluar soal-soalnya teman-teman. Nah, sama ya untuk adminkes juga kayak gitu. Karena apa? Karena suatu profesi di dalam tes CPNS ini ya, atau P3K itu seperti contohnya adminkes. Itu tidak hanya bisa dilamar oleh orang-orang yang lulusan seperti aku ya di SKM jurusan administrator kesehatan gitu ya, administrasi kebijakan kesehatan. Tetapi bisa dilamar oleh profesi di luar itu teman-teman. Tetapi masih dalam rumpun kesehatan. Sehingga apa? Ketika adanya tes ini untuk bidang lain, harus ada modul yang standar gitu. Nah, karena sudah terstandar inilah, makanya tim penyusun soal pasti berpatokan pada modul tersebut gitu. Jadi istilahnya sama ya, pelatihan di luar sana juga kayak gitu. Oke, dari Bapelkes Provinsi Kaltim mengadakan pelatihan BPCLS gitu misalnya. Nah, pelatihan itu juga ingin dilaksanakan oleh Bapelkes di Provinsi Bali misalnya. Nggak boleh teman-teman, artinya memodifikasi, oh nggak usah deh kita melaksanakan praktikum untuk apa pertolongan dasar apa gitu misalnya ya, kita skip aja itu, kita ganti dengan yang lain gitu, nggak boleh teman-teman, karena apa sudah terstandar. Nah itu artinya kenapa modul atau suatu kurikulum pelatihan di bidang kesehatan harus terstandar atau terakreditasi, karena harapannya entah itu dilaksanakan di provinsi A, di provinsi B, itu harus sama. Nah, kalau misalnya mau ada tambahan, boleh, tetapi basicnya harus bersama. Nah, itu tujuannya juga seperti itu. Misalnya rumah sakit salah dengan rumah sakit RSCM di Jakarta misalnya gitu. Itu kenapa dilaksanakan akreditasi? Karena basicnya antara rumah sakit yang di Jakarta dengan rumah sakit di Bali itu harus sama-sama memiliki standar yang basic dipenuhi oleh rumah sakit gitu kira-kira. Nah, itulah tujuan akreditasi supaya apa? Supaya seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia diharapkan sudah menerapkan standar yang telah ditetapkan minimal sekali teman-teman. Kalau ada lebih lagi silahkan ya, tetapi minimal harus sama gitu dan sudah teruji terakreditasi gitu. Kira-kira gitu ya gambarannya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengenal akreditasi. Kira-kira itulah tujuan kenapa kita harus mengakreditasi entah itu puskesmas, rumah sakit, kampus, kemudian pelatihan begitu. Jadi ketika puskesmas di provinsi kalian dengan provinsi teman kalian di daerah lain, itu basicnya harus terpenuhi apa sih? Nah itu standarnya itu teman-teman, itu yang harus dipenuhi oleh instansi atau lembaga kesehatan. Ya mudah-mudahan nangkep ya. Nah, ini aku yakin pasti udah ada bayangan nih, karena kan dominan dari profesi kesehatan. Jadi walaupun tidak terlalu dalam sebelumnya mengenal akreditasi, mudah-mudahan sekarang udah ada gambaran nih. Kira-kira kenapa sih harus terakreditasi dan apa sih yang dikerjakan di dalam proses akreditasi. Nah, di sini kita akan bahas pertama untuk standar akreditasi FKTP. Nah, ini ada banyak ya teman-teman. Jadi pusat, nah sesederhana kalau dulu ya di tahun 2021 aku dapat pertanyaan sesimpel, ya mungkin aku anggap itu sebagai pertanyaan bonus, apa sih panggilan puskesmas teman-teman. Nah, itu mungkin terlihat sederhana ya, tapi kadang luput dari perhatian kita. Nah, oke, skip. Kemudian ya selain puskesmas kita ada klinik, kemudian laboratorium kesehatan ya, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, tempat praktik mandiri dokter gigi. Nah, itu adalah instansi atau institusi yang harus terakreditasi teman-teman di level fasilitas kesehatan tingkat pertama ya atau FKTP. Jadi memang ini merupakan suatu pengakuan teman-teman ya, pengakuan terhadap mutu pelayanan kalian di sana.
Nah, pengaturan akreditasi ini bertujuan untuk apa? Nah, tadi sebenarnya aku udah jelasin ya teman-teman secara tidak langsung gambaran praktisnya di lapangan seperti apa ya. Kalau secara teoritisnya itu pastinya untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua itu untuk meningkatkan perlindungan. Nah, jadi kalian dilindungi teman-teman. Kenapa kita menerapkan akreditasi? Nah, biasanya di akreditasi itu kan dinilai nih, udah ada SOP-nya nggak? Oh, kalian menangani di ruang rawat inap A misalnya. Udah ada SOP-nya nggak? Bagaimana kalau misalnya ada pasien jatuh? Bagaimana penanganannya? Nah, itu biasanya ya teman-teman, kalau kalian udah ada SOP, itu artinya kalian tuh dilindungi teman-teman. Karena melalui SOP itu, asalkan kalian mengerti langkah-langkahnya, kalau misalnya ada apa-apa dengan pasien, itu kalian akan terlindungi. Kalian tidak akan disalahkan. Kenapa? Karena pada intinya atau pada dasarnya kalian sudah melakukan tugas sesuai dengan standar yang berlaku. Kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan di luar dari kendali kalian, ya itu bisa dilindungi dengan peraturan yang sudah berlaku atau standar yang sudah diterapkan, teman-teman. Seperti itu kira-kira ya. Kenapa dikatakan akreditasi ini seperti dalam tanda kutip memanjakan pegawai ya, atau memanjakan kita sebagai nakes. Karena pada intinya ketika kita membentuk suatu standar, artinya kita membuat benteng bagi para nakes atau orang yang terlibat dengan pasien. Sehingga kita merasa terlindungi, teman-teman. Begitu kira-kira ya. Akreditasi ini melindungi pegawai ya, teman-teman. Dan juga memberikan standar yang baik kepada pasien. Begitu kira-kira. Kemudian kita juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan, teman-teman. Nah, ini ada beberapa singkatan ya. Ini sebenarnya praktek mandiri dokter gigi gitu ya. Kemudian mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Karena akreditasinya udah lama ya, teman-teman, sebagai standar yang harus diterapkan. Nah, di tahun-tahun sebelumnya, bagaimana sih gambaran soal-soal mengenai akreditasi ini. Nah, biasanya teman-teman ya, pilihan seperti ini tuh bisa aja ada teman-teman ya, dari pengalaman aku misalnya A, B, C, dan D gitu ya. Atau E gitu apalagi. Nah, biasanya akan kalian didirect kecuali atau yang bukan gitu ya. Kesannya itu kok kayaknya betul semua. Nah, biasanya di ekor-ekornya atau di tengah-tengah itu biasanya ada kata-kata yang artinya melenceng gitu, atau enggak, oh ini nih jawabannya yang salah gitu. Jadi pesan aku ya, tidak bosan-bosan aku mengingatkan saat membaca soal itu harus dijaga fokusnya dan dilatih ya. Mulai dari sekarang kalian latih lagi fokusnya dengan mengerjakan soal-soal TO sehingga nantinya terbiasa teman-teman. Sebenarnya latihan soal itu kadang tidak hanya melatih kalian untuk menjawab secara tepat ya, tetapi juga menjawab secara cepat teman-teman. Jadi cepat dan tepat sehingga terbiasa untuk membaca cepat dan terbiasa untuk memahami dengan cepat juga gitu. Jadi karena kan kita berpacu juga dengan waktu ya, mungkin kalau dikasih waktu yang lebih lama lagi, kita akan bisa menjawabnya lebih tepat lagi. Cuman di sini kita dilatih dengan waktu yang sudah ada, dengan soal yang sekian harus sudah selesai kan. Sehingga di sini sebenarnya kita juga melatih mental kita ya teman-teman. Jadi dengan soal-soal yang sudah kami sediakan, itu harapannya bisa menjadi bagian dari proses belajar ya. Nah, jadi proses belajar mengatur waktu, membaca cepat dan menjawab dengan tepat ya. Karena beberapa pengalaman dari teman-teman kita pun di tahun lalu, teman-teman ya, itu banyak sekali kayak merasa, aduh jawabannya tuh kayak betul semua, aduh soalnya panjang-panjang, kayaknya betul semua, kayak semuanya baik-baik jawabannya gitu. Tapi mungkin tanpa sadar kita skip ya, karena saking grogi atau gimana, atau belum terbiasa gitu ya. Ada beberapa di dalam soal-soal itu kata-kata yang mungkin keliru atau melenceng. Itu pengalaman aku pribadi juga teman-teman ya. Soalnya tuh yang panjang, soalnya studi kasus. Dan kadang kalau kita udah lost fokus, itu jadinya kita ngerasa kayak aduh waktu udah mau habis, tapi ini kayaknya betul semua jawabnya. Nah, itu kadang bisa terjadi teman-teman. Nah, untuk mencegah itu terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi ke kalian, itu dilatih teman-teman ya, mengerjakan soal dengan opsi yang panjang atau dengan soal case study yang cukup panjang juga. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau di FKTP ya teman-teman, itu sama teman-teman ya. Jadi akreditasi itu ya, nah ini yang biasanya mengecoh nih teman-teman.
Nah, kalau misalnya buat teman-teman nih ya, harapan aku sih abis ini kalian bisa baca-baca lagi ya, entah itu PowerPoint yang udah aku sediakan atau dari regulasi yang udah aku simpan dalam folder kelas. Nah, kemarin ada teman-teman yang dari kelas 1 di tahun sebelumnya itu sempat kayak terkecoh begitu. Nah, antara berapa kali, maksudnya berapa tahun sih berlaku akreditasinya dengan berapa tahun sejak dia beroperasi harus diakreditasi gitu. Jadi bedakan antara akreditasi dilakukan paling lambat ya, setelah beroperasi 2 tahun sejak memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali dengan masa berlakunya akreditasi, teman-teman. Nah, jadi masa berlakunya akreditasi itu ya untuk FKTP, karena beda dengan rumah sakit ya teman-teman. Nah, kalau FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, pokoknya dia udah berdiri nih, udah berdiri, tapi kan waktu berdirinya belum ngurus izin nih teman-teman. Nah, setelah udah ngurus izin ya teman-teman, udah berdiri nih puskesmasnya udah berdiri atau kliniknya udah berdiri, udah beroperasi nih, kan belum terakreditasi. Nah, udah berjalan, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, paling lambat ya teman-teman 2 tahun setelah dia mulai beroperasi itu harus udah artinya diurus akreditasinya teman-teman. Jadi dalam artian ketika udah beroperasi, nggak apa-apa kamu beroperasi dan belum terakreditasi, tapi setelah 2 tahun itu harus udah teman-teman terakreditasi gitu. Jadi harus mulai diurus. Nah, kemudian setelah kalian dapat akreditasi nih, setelah kalian udah urus, dapat akreditasi, berapa tahun sih berlaku? Berlakunya 5 tahun, teman-teman. Gitu. Bukan 2 tahun berlakunya, tapi 2 tahun semenjak klinik atau puskesmas itu beroperasi, ya. Setelah dimulai memberikan pelayanan itu harus sudah terakreditasi. Setelah kalian dapat sertifikat akreditasi, berlakunya 5 tahun. Nah, ini selalu teman-teman, setiap tahun pasti kelihatan berapa tahun sih berlakunya sertifikat atau berlakunya pengakuan akreditasi untuk puskesmas gitu misalnya. Itu jawabnya 5 tahun ya teman-teman, dari peraturan regulasi yang terbaru. Nah, kemudian sebenarnya kalau misalnya untuk akreditasi puskesmas ya teman-teman, itu tidak seperti rumah sakit ya teman-teman. Ada misalnya label paripurna, bintang 5, bintang 4, 3, 2, 1 gitu, nggak kayak gitu. Tetapi ya hasilnya itu biasanya memenuhi syarat dan juga tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat itu artinya ya udah artinya tidak atau belum terakreditasi ya teman-teman. Kalau udah memenuhi syarat berarti ya udah memenuhi syarat gitu. Jadi opsinya tidak sebanyak akreditasi rumah sakit gitu ya. Nah, biasanya oke. Nah, jadi kalau misalnya akreditasi dilakukan paling lambat setelah puskesmas beroperasi 2 tahun sejak memperoleh perizinan berusaha untuk pertama kali. Nah, jadi di sini aku jelaskan lagi ya teman-teman biar nggak bingung. Nah, biasanya ketika puskesmas atau klinik atau laboratorium atau tempat praktik gitu, kalau mau beroperasi itu harus ada izinnya teman-teman. Jadi namanya izin berusaha untuk pertama kali atau izin operasional. Nah, setelah mendapatkan izin operasional ya, paling lambat 2 tahun setelah beroperasi. Jadi udah jalan nih. Nah, itu paling lambat harus dilakukan akreditasi. Jadi nggak boleh lebih dari 2 tahun beroperasi itu diurus akreditasinya. Jadi harus berproses sebelum 2 tahun ini. Sehingga nantinya harapannya ketika udah beroperasi 2 tahun ya, itu harus udah dilakukan. Jadi apakah setelah 2 tahun baru diurus atau sebelum 2 tahun? Nah, jadi sebelum 2 tahun teman-teman. Sebelum 2 tahun itu harus sudah dilakukan proses akreditasi. Walaupun akreditasi itu sertifikatnya didapat di tahun ketiga, itu nggak apa-apa asalkan tidak melebihi 2 tahun dari terbitnya izin berusaha. Nah, nanti kan ada sertifikat tuh teman-teman, sertifikat misalnya klinik ini beroperasi sejak diberikan izin beroperasi sejak tanggal sekian. Nah, nanti terbitnya akreditasi ya, terbitnya akreditasi ini misalnya melebihi dari 2 tahun itu nggak apa-apa ya, asalkan sudah diurus dari sejak uh, sebelum 2 tahun dia beroperasi gitu. Karena kan kadang ya teman-teman, akreditasi ini butuh proses juga. Nah, biasanya nanti akan ada surat yang menyatakan bahwa kalian sudah mengajukan untuk akreditasi di tanggal sekian. Nah, jadi tanggal sekian itulah menjadi bukti bahwa kalian sudah berproses sebelum 2 tahun gitu.
Makanya di sini kan akreditasi dilakukan paling lambat setelah beroperasi 2 tahun. Gitu. Jadi harus dilakukan akreditasi sebelum menyentuh 2 tahun. Gitu. Sejak kalian diberikan izin untuk berusaha. Gitu, teman-teman kira-kira. Ya, berlaku juga untuk swasta. Karena kan ini FKTP tidak hanya FKTP pemerintah ya, teman-teman, tetapi swasta juga seperti itu. Nah, biasanya kalau kalian udah sempat baca juga di peraturan berusaha secara elektronik ya di tahun 2018, maaf aku nggak hafal juga nomor berapa ya, itu ada istilah ketika kalian udah dapat izin berusaha itu harus udah di-push untuk ngurus akreditasi, teman-teman. Itu peraturan melalui OSS ya yang terbaru. Cuman terkadang ya suatu klinik ya, terutama yang klinik nih ya, itu biasanya tidak bisa memenuhi syarat akreditasi sehingga perlu 1 tahun setelahnya gitu. Karena harus bimbingan dulu. Nah, kalau misalnya buat teman-teman nih yang kerja di klinik atau di puskesmas atau di rumah sakit, pasti nggak lazim, maksudnya udah nggak asing lagi dengan kata bimbingan. Nah, biasanya ya teman-teman, kita tuh nggak bisa langsung, bisa-bisa aja sih teman-teman ya, cuman belum pernah sih aku dengar, artinya kita itu harus trial dulu gitu teman-teman. Jadi nggak langsung mengajukan akreditasi. Sehingga untuk mempermudah mengingat ya teman-teman, kenapa butuh waktu 2 tahun? Karena 1 tahun pertama itu butuh bimbingan teman-teman. Nah, bimbingan akreditasi. Dalam artian kalian itu simulasi dulu, belajar dulu gitu. Nah, belajar dulu ya. Kemudian di tahun kedua ya, di tahun kedua itu baru kalian mengajukan akreditasi yang sesungguhnya. Gitu biasanya. Oops, sorry. Nah, jadi kenapa dikasih spare nih kalian 2 tahun? Sebenarnya ini udah terancang ya. Jadi tahun pertama kita bimbingan dulu, tahun kedua baru kita akreditasi yang sesungguhnya. Sama rumah sakit juga kayak gitu. Setahun sebelum kita ngurus akreditasi ya, biasanya pertengahan tahun, itu pasti kita bimbingan dulu, bimbingan, setelah kita bimbingan, ini buat yang pertama kali ya teman-teman, bukan untuk yang udah pengalaman. Biasanya yang udah pengalaman itu jarang bimbingan, tapi kalau pengalaman aku kerja di rumah sakit ya teman-teman, walaupun kita udah pengalaman ya akreditasi, selalu ya teman-teman, sebelum akreditasi realnya kita pasti bimbingan dulu teman-teman. Pasti belajar lagi penyesuaian standar, apalagi ada update-update dari standar-standar yang harus dipenuhi itu biasanya. Nah, jadi kalau yang untuk pertama kali itu biasanya pasti bimbingan dulu, kemudian baru akreditasi yang sesungguhnya. Itu kira-kira. Mudah-mudahan ada bayangan ya teman-teman. Oke, ini puskesmas atau klinik baru berdiri, dapat izin. Setelah kita dapat izin berusaha ya, kalau nggak dapat izin ini nggak boleh beroperasi teman-teman ya. Setelah kita dapat perizinan berusaha ini, kita berproses akreditasi. Tahun pertama kita bimbingan, tahun kedua baru real akreditasinya. Nggak boleh lewat dari 2 tahun. Kemudian setelah kita dapat sertifikat akreditasi, berlaku selama 5 tahun ke depan. Gitu teman-teman. Kira-kira ya, mudah-mudahan bisa dicerna ya proses akreditasi untuk FKTP ini, terutama yang puskesmas teman-teman ya. Kalian dari tahun ke tahun puskesmas selalu ya, apalagi banyak adminkes yang saat ini dicari untuk ditempatkan di puskesmas dan juga rumah sakit serta dinas kesehatan. Jadi nggak akan jauh-jauh dari topik kita pada malam hari ini. Nah, jadi di sini ada highlight sedikit juga, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi penetapan lembaga penyelenggara akreditasi kepada Menteri paling lama 14 hari kerja sejak permohonan penetapan diterima. Artinya apa? Kalau misalnya besok-besok kalian dapat pertanyaan siapa sih yang sebenarnya memberikan akreditasi atau status akreditasi, itu bukan lembaga yang menilai kalian ya, bukan surveyor yang turun ke lapangan yang memberikan nilai. Jadi surveyor ya yang posisinya itu di dalam lembaga non struktural atau di luar pemerintahan itu hanya ditugaskan saja oleh Direktur Jenderal dari Kementerian Kesehatan, teman-teman ya. Jadi yang memberikan status akreditasi tetap Kemenkes, teman-teman, tetap Menteri Kesehatan gitu ya. Jadi ketika udah selesai nih surveyornya menilai, itu paling lambat 14 hari itu harus sudah menyampaikan rekomendasinya apa sih nilai yang kita berikan kepada institusi ini. Apakah nilainya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, kira-kira apa sih yang masih kurang? Nah, nanti Kemenkes akan menyampaikan hal-hal ini yang masih kurang nih, yang perlu kamu penuhi gitu. Kira-kira seperti itu prosesnya. Nah, jadi teman-teman, bagaimana sih sebenarnya
proses dari akreditasi kalau misalnya kita mengikuti teori yang sesungguhnya gitu, walaupun di lapangan ya teman-teman jarang kita artinya jarang ada lembaga yang benar-benar strict ya seperti ini, pasti menyesuaikan dengan SDM, fasilitas, waktu gitu ya. Cuma secara pakemnya itu harus ada 3 kegiatan utama teman-teman. Nah, jadi pertama itu pasti kita harus bersiap ya. Setelah kita bersiap, kita melaksanakan akreditasi, baru kemudian setelah akreditasi belum selesai teman-teman ya. Ada kegiatan pasca akreditasi gitu. Nah, apa aja? Nah, kalau misalnya persiapan ya teman-teman, ini sebenarnya hampir mirip dengan puskesmas ya. Hampir mirip juga dengan kalau misalnya kita akreditasi di kampus maupun di diklat ya. Jadi sebenarnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus self assessment dulu teman-teman. Jadi self assessment ini tuh dalam artian kita tuh menilai diri kita sendiri teman-teman. Biasanya kita sebut sebagai asesor internal. Nah, asesor internal ini siapa? Asesor internal ini adalah berperan sebagai surveyor internal. Jadi seperti orang yang akan menilai lembaga, dia itu sebenarnya pegawai dari instansi tersebut ya, tapi dia juga menilai teman-teman yang ada di anggota kelompok kerjanya gitu di instansi yang sama. Jadi namanya juga self assessment ya, jadi menilai diri sendiri gitu, penilaian mandiri. Jadi dia tuh sama menggunakan standar yang telah ditetapkan, dinilailah yang sudah diterapkan di entah itu puskesmas, rumah sakit, klinik gitu. Nah, setelah menilai secara mandiri ya, ada nih kurang-kurangnya atau apa sih yang perlu kita tambahkan. Nah, makanya ada penyusunan program peningkatan mutu. Kira-kira apa sih yang harus kita kerjakan supaya meningkat nih indikator pencapaian mutu kita gitu ya. Jadi indikator capaian mutu itu adalah standar yang ditetapkan oleh layanan dari apa yang kita janjikan kepada pasien, teman-teman. Nah, jadi misalnya kita janji untuk memberikan layanan dengan persentase sekian persen. Nah, itu. Jadi harus ada peningkatan. Cara kita meningkatkan apa? Kita perlu program, teman-teman. Gitu. Kemudian setelah kita punya programnya, kita ukur ya. Kita ukur capaiannya. Jadi kita ukur capaiannya misalnya setiap triwulan biasanya. Kalau di rumah sakit sama puskesmas itu biasanya tiap triwulan. Nah, kemudian kita catat juga ya, insiden keselamatan pasien ini harus kita laporkan. Ada berapa laporan sih untuk misalnya risiko jatuh, ada berapa ya pasien yang udah jatuh gitu misalnya berapa. Jadi itu harus semuanya insiden-insiden yang harus dicatat. Dari sana kita siapkan semuanya ya, dokumen-dokumennya, dan tidak hanya mengecek dokumen ya, akreditasi itu juga wawancara secara langsung. Sesederhana cara cuci tangan yang benar dan yang baik dan benar gitu. Kemudian 5 momen ya, kayak gitu-gitu perlu disiapkan juga. Kit untuk kebersihan ruangan. Nah, kayak gitu-gitu harus disiapkan ya, teman-teman. Jadi kita self assessment dulu. Setelah kita selesai self assessment ya, teman-teman, biasanya ya itu ada yang namanya bimbingan, teman-teman. Di sini sebenarnya ada ininya. Sebenarnya ini nggak wajib, teman-teman, cuman sangat lazim kita lakukan. Ada bimbingan dulu, setelah bimbingan baru kita pelaksanaan. Tapi secara teori persiapan langsung ke pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan survei, teman-teman. Survei ini dilaksanakan oleh surveyor namanya. Surveyor. Surveyor. Nah, surveyor itu jadi dia itu dalam artian turun ke lapangan, biasanya jumlahnya 2 sampai 3 orang ya, teman-teman. Itu biasanya ada dari orang medis, ada dari keperawatan, ada juga yang dari manajemen. Beda-beda, teman-teman. Kalau yang medis itu biasanya lebih banyak mengenai asuhan pemberian obat, standar medisnya gitu. Kalau misalnya keperawatan, ya asuhan keperawatan seperti apa, ya penulisan di CPPT atau penulisan seperti apa ya di artinya di rekam medis yang kayak gitu-gitu lebih banyak ya. Kalau keperawatan gimana sih kamu merawat pasien ya seperti itu. Kalau medis bagaimana sih kamu mengobati pasien, nah itu standarnya teman-teman, gampangnya. Kalau manajemen ini tuh administrasinya, teman-teman. Apakah ada program kerja, SOP, standar-standar itu semuanya ada di manajemen. Jadi ada 3 biasanya. Nah, tapi kalau di puskesmas
medis dan keperawatan ini biasanya digabung, teman-teman. Lain kalau di rumah sakit kan lingkupnya lebih luas. Makanya di rumah sakit kadang ada 3 surveyor, karena di rumah sakit itu lebih luas cakupan keperawatannya, teman-teman, dan medis ya. Sehingga itu biasanya surveyornya ada 3 kalau di rumah sakit. Kalau di puskesmas itu biasanya hanya 2 orang. Ya, karena medis dan keperawatan dianggap jadi satu. Gitu. Apalagi kalau misalnya puskesmasnya non rawat inap ya, itu biasanya cukup 2 orang. Nah, setelah kalian disurvei nih ya, disurvei, diwawancara, dicek dokumennya, itu baru lanjut ke penetapan status akreditasi. Nah, contoh ya teman-teman, contoh. Kalian kalau tahu ya, lembaga akreditasi salah satu itu ada, ini nih kelihatan nih teman-teman di tahun lalu, KARS itu ya, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, itu salah satu lembaga non-struktural ya teman-teman, lembaga independen di luar Kementerian Kesehatan ya, di luar pemerintah, yang sudah terakreditasi. Nah, ini lembaga yang menetapkan akreditasi kita itu juga diakreditasi oleh Kemenkes, teman-teman. Jadi dia punya standarnya. Nah, lembaga akreditasi itu ada banyak, ada 6 ya. Kalian bisa cek lagi. Udah aku bahas juga ya di YouTube, pernah aku bahas juga, itu ilmu yang umum sekali ya. Kita yang kerja di rumah sakit atau puskesmas harus tahu itu. Nah, kalau KARS ini dia misalnya ditugaskan untuk artinya menilai suatu rumah sakit ya, bilang aja RSA. Setelah dia terjun yang menilai RSA, dia itu akan menyampaikan hasilnya ke Kemenkes, teman-teman. Nah, setelah dia menyampaikan ke Kemenkes, baru kemudian Kemenkes menetapkan status akreditasi dari RS-nya gitu. Kenapa Kemenkes itu tidak bisa menilai secara langsung? Karena menghindari bias, teman-teman ya, nggak boleh Kemenkes menilai secara langsung. Kecuali ya lembaga diklat, baru Kemenkes sendiri yang menilai. Gitu. Kalau misalnya rumah sakit, puskesmas itu lembaga independen. Nah, setelah kita terakreditasi, udah dapet nih, artinya FKTP-nya udah memenuhi syarat nih gitu kan. Nah, nantinya pasca akreditasi juga harus ada kegiatan supervisi lagi, teman-teman. Dalam artian, apa nih kurang-kurangnya dari yang sebelumnya. Walaupun kita udah status memenuhi syarat, kan tidak harus 100% ya, teman-teman. Jadi memenuhi syarat itu misalnya 80% atau 90% itu tergantung dari lembaga akreditasinya menetapkan standar ya teman-teman. Jadi nantinya kalian itu akan ada yang namanya PPS akreditasi ya, atau apa saja yang harus kalian penuhi lagi gitu ya. Kekurangan-kekurangannya. Nah, dari PPS inilah kalian penuhi lagi. Kalian follow up lagi, oh kemarin kurang lengkap nih penulisan di rekam medis pasien gitu misalnya. Kurang adanya tanda tangan petugas. Nanti kalian harus penuhi itu, oh, harus lampirkan buktinya kalau udah memenuhi kekurangan yang sudah menjadi temuan oleh surveyor pada saat penilaian gitu. Oh, kemarin agak kurang nih apa kebersihan di ruangan, ventilasinya kurang atau temboknya berjamur gitu misalnya, tembok di ruangan A berjamur gitu, harus dicat ulang gitu misalnya rekomendasinya. Udah harus dicat, difoto, dilampirkan buktinya, selesai gitu istilahnya. Ya. Jadi akreditasi itu tidak hanya menilai dokumen standar tapi juga fasilitas, teman-teman ya. Misalnya temboknya nggak boleh berjamur, kemudian lantainya nggak boleh ada, artinya harus cekungan gitu misalnya standarnya. Jadi tergantung dari fokus kalian. Fokus itu pun kalian pilih, teman-teman. Paket penilaian akreditasi juga ada. Ada yang paket lengkap banget, ada yang basic aja, ada yang lebih dari basic, ada yang benar-benar komplit gitu. Jadi tergantung dari keputusan kepala puskesmas atau klinik atau praktik dokter mandiri atau lab kalian gitu. Jadi kenapa biasanya ada yang akreditasinya dibilang, oh di puskesmas ini akreditasinya nggak seribet puskesmas B kok. Oh mungkin pemilihan paketnya itu berbeda, teman-teman. Ada yang sampai sedetail itu dipilih paketnya, ada yang hanya basicnya saja gitu ya. Kira-kira sebagai gambaran aja. Oke. Nah di sini kira-kira ya teman-teman kegiatannya kalau misalnya kalian nanti sebagai admin kas. Jadi pertama ada pengusulan survei, kalian dikomunikasi dengan lembaga penyelenggara akreditasi. Kemudian setelah kalian usulkan, nanti kalian akan dikasih jadwal. Kalian juga menjadwalkan ya.
dengan teman-teman kalian di puskesmas kalian. Kemudian kalian setelah akreditasi ya teman-teman, kalian harus menyusun pelaporan. Makanya nanti kita akan belajar mengenai penyusunan atau cara membuat laporan teman-teman. Karena seorang adminkes itu nggak pernah yang namanya lepas dari yang namanya menyusun laporan teman-teman ya. Kemudian kita harus verifikasi laporannya. Nah, laporan yang kita susun itu harus kita kirimkan ulang teman-teman ya. Entah itu kepada atasan langsung maupun kepada pihak surveyornya teman-teman. Jadi pihak surveyor akan mengkonfirmasi kembali sudah benar dan sudah tepat belum apa yang sudah kita catat dari hasil telusur mereka atau mereka terjun di ke lapangan itu udah sesuai atau enggak gitu. Nah, kalau misal akreditasi itu kan pasti banyak banget ya teman-teman. Banyak sekali rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah ya teman-teman. Jadi rekomendasi inilah yang harus kita perbaiki ya. Hingga terbitnya status akreditasi. Jadi ada penetapan akreditasi, kemudian sertifikatnya jadi terbit deh gitu. Ini kira-kira itu gambarannya ya teman-teman untuk akreditasi di puskesmas atau FKTP, entah itu klinik pemerintah swasta sama aja ya. Karena yang swasta pun itu diatur oleh Kementerian Kesehatan teman-teman ya. Jadi entah itu milik pemerintah maupun swasta, standarnya harus sama. Tapi kan kadang kita ya real aja ya, kadang kita melihat yang di klinik swasta misalnya dengan puskesmas kok, atau klinik yang pemerintah gitu, milik pemerintah kok malah lebih bagusnya swasta gitu ya. Mungkin ya dalam penerapannya berbeda gitu ya, walaupun dalam pemenuhannya sama-sama sesuai, tapi mungkin implementasi di lapangan aja yang enggak ini ya. Ya kita sama-sama tahu lah ya, sebagai sesama nakes. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, kalau tadi kita belajar mengenai 2 tahun setelah beroperasi atau dapat izin operasional itu harus udah diurus akreditasi berlakunya 5 tahun. Setelah udah berjalan nih ya teman-teman, udah berjalan 5 tahun ya, nggak boleh kalian habiskan 5 tahunnya baru ngurus akreditasi teman-teman, nggak boleh teman-teman, sebelum 5 tahun atau setelah 4 tahun berapa 7 bulan gitu ya, kalian itu harus udah ngurus teman-teman ya akreditasinya, harus udah mulai ke tahap ini teman-teman, ke tahap 1 ini pengusulan survei ya, paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku status akreditasi berakhir teman-teman gitu. Jadi kalian harus memohon perpanjangan. Kalau tadi kita berbicara tentang pengurusan izin pertama kali untuk akreditasi, sekarang kita perpanjangannya. Jadi diingat-ingat kembali ya, antara 2 tahun, 5 tahun, dengan 3 bulan. Nah, jadi setelah kita melaksanakan akreditasi, kita dapat sertifikat akreditasi, nah, kita juga akan dilakukan pembinaan. Ini buat teman-teman yang bekerja di Dinas Kesehatan. Nah, nanti ya nggak akan jauh-jauh pekerjaannya dari hal-hal seperti ini. Jadi kalian akan apa? Kalian, nah ini kalau pembinaan ya, dan pengawasan oleh Menteri dan Gubernur. Nah, walaupun ini kata-katanya Menteri dan Gubernur, biasanya akan didelegasikan kepada Dinkes Provinsi, teman-teman. Nah, ini biasanya ke lingkup rumah sakit ya. Kalau misalnya pembinaan pengawasan oleh Bupati atau Wali Kota, itu biasanya perlimpahnya ke Dinkes Kabupaten Kota, itu kepada puskesmas atau klinik. Nah, jadi ini perwalian ya, atau perwakilan secara otonomi kepada institusi yang mengurusi kesehatan di suatu daerah ya. Nah, jadi apa aja yang dilakukan? Nah, nanti kalau kalian bekerja sebagai adminkes dinas kesehatan ya teman-teman, dan kalian kebetulan ya in charge untuk mengurusi monitoring dan evaluasi terhadap mutu standar pelayanan pada institusi kesehatan. Nah, salah satunya pasti akreditasi teman-teman. Nah, di sana akan ada supervisi, pemberian konsultasi dan bimbingan teknis. Misalnya tadi kan kita bahas ada beberapa standar yang mungkin saja yang belum terpenuhi oleh FKTP-nya atau puskesmasnya gitu ya. Itu biasanya itu akan melakukan yang namanya pembinaan. Jadi dipantau kalian. Nah, di sini kebanyakan sih pembinaan ya, supervisi. Nah, apakah Dinkes Provinsi bisa juga ke puskesmas? Bisa, teman-teman ya.
Dinkes provinsi itu pasti akan ditemani oleh Dinkes kabupaten kota. Jadi Dinkes provinsi ini nggak boleh langsung ke puskesmas, teman-teman ya, tanpa ditemani oleh Dinkes kabupaten kota. Karena apa? Karena ranah wilayah kerjanya itu adalah miliknya Dinkes kabupaten kota. Sehingga ketika turun mau ke puskesmas, jadi Dinkes Prof itu harus berkoordinasi dengan Dinkes kabupaten kota menuju puskesmas. Kayak gitu hierarkinya ya. Boleh-boleh aja langsung ya, tapi secara hierarki itu nggak boleh melangkahi pemiliknya, teman-teman. Karena pemiliknya kan Dinkes dari kabupaten kota awal. Walaupun ya ini sama-sama hierarki di secara struktural kita memang berjenjang, teman-teman. Gitu. Dinkes provinsi itu langsung bisa ke rumah sakit, tetapi nggak langsung bisa ke puskesmas atau ke klinik begitu yang melaksanakan supervisi, harus ditemani oleh apa yang menaungi di bawahnya, yaitu Dinkes kabupaten kota, kayak gitu secara struktural. Nah, kita latihan soal dulu sebentar sambil rehat juga, baru kita lanjut. Ini kira-kira jawabnya yang mana nih teman-teman? Mudah-mudahan nggak ngantuk ya, apalagi akreditasi ini lumayan padat teman-teman ya untuk apa topiknya. Tapi ini penting sekali buat persiapan kalian nanti. Kita tunggu nih partisipasi kalian untuk jawab soalnya. Sambil ingat-ingat ya teman-teman. Jadi soal ini aku ambil dari soal real aku dulu ya teman-teman di tahun 2021. Jadi itu mengenai permohonan perpanjangan akreditasi. Sebenarnya kalau kalian nanya apakah soalnya itu triplek ke triplek seperti ini tuh enggak ya teman-teman. Dulu aku tuh ada kasus dulu di sini. Oh misalnya rumah sakit, misalnya puskesmas di Bolang Mongondo, Sulawesi Tengah gitu misalnya, telah menjalani akreditasi di tahun sekian sekian sekian. Gitu. Nah, kira-kira perpanjangan akreditasi untuk puskesmas ini itu diajukan paling lambat berapa lama? Nah, gitu teman-teman. Jadi ada kasus dulu deh. Nah, kadang-kadang ya kalau aku untuk mempercepat cara aku menjawab, itu aku langsung cari core-nya, oh yang mana nih yang ditanyakan. Kadang-kadang paragraf yang panjang itu nggak selalu harus dibaca semua. Makanya itu harus latihan. Oke, sambil santai ya, kalian mau minum dulu atau mau sambil cek-cek peraturannya sambil mencatat juga boleh ya teman-teman. Jadi biar nggak terlalu apa ya namanya terlalu penuh gitu ya. Oke, terima kasih. Jawabannya C ya. 3 bulan kan baru aja kita bahas tadi. Sorry aku izin minum dulu. Oke. Tadi kita udah ulas mengenai akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama, terkhusus untuk puskesmas tentunya. Mudah-mudahan udah ada gambaran. Sebenarnya dari standar akreditasi rumah sakit tuh mirip-mirip ya teman-teman. Paling nanti aku akan kasih beberapa perbedaan ya dari puskesmas dan rumah sakitnya. Sebenarnya dari segi runningnya ya teman-teman, dari segi runningnya itu hampir sama antara puskesmas dan rumah sakit gitu kan. Nah, jadi tujuannya juga sama ya teman-teman. Jadi melindungi pasien, melindungi juga SDM untuk tata kelola dan juga mendukung program pemerintah sama teman-teman ya tujuannya. Kemudian yang membedakan apa? Yang membedakan itu ya teman-teman, masa berlakunya. Rumah sakit itu hanya 4 tahun teman-teman. Kalau puskesmas itu 5 tahun. Itu aja yang berbeda. Kalau misalnya paling lambat 2 tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali itu sama ya. Puskesmas juga seperti itu. Nah, kalau misalnya puskesmas dinilai oleh lembaga independen, rumah sakit juga kayak gitu. Kita lanjut ya. Nah, mungkin di sini aku mention juga kenapa sewaktu-waktu itu bisa aja ya teman-teman, bisa aja rumah sakit itu dinilai kembali. Jika ya teman-teman, jika misal nih, mudah-mudahan nggak terjadi ya, misal ada malpraktek di suatu rumah sakit.
pasti ya, pasti Kementerian Kesehatan kalau udah terdengar nih sampai di pusat gitu ya, di Menkes kita sampai terdengar bahwa ada malpraktik di suatu rumah sakit, itu biasanya ya teman-teman pasti akan dilakukan peninjauan ulang. Nah, di sana ya teman-teman dilaksanakan peninjauan ulang, kenapa sih terjadi malpraktik, gimana sih salahnya. Kalau ketahuan, kalau misalnya rumah sakit ini itu tidak menerapkan standar, ya kalau terbukti gitu ya, pasti status akreditasinya akan dicabut, teman-teman. Sehingga nanti pasti harus mengulang kembali setelah kasusnya udah terusut gitu. Ya, makanya di sini sewaktu-waktu apabila mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan telah terjadi tindakan yang membahayakan keselamatan pasien, ya itu pasti akan ditinjau ulang. Makanya rutin ya setelah 1 tahun, setelah 2 tahun ditetapkan akan ada supervisi ulang, teman-teman. Ini biasa secara daring sih. Sejak COVID itu secara daring. Kalau dulu touring, teman-teman ya. Supervisi itu apa? Nah, supervisi itu adalah seperti kunjungan atau evaluasi tahunan. Jadi setiap tahun pertama dan tahun kedua itu biasanya ada supervisi. Di tahun ketiga kalian udah mulai persiapan lagi. Di tahun keempat harapannya sudah akreditasi lagi. Karena ya teman-teman, 3 bulan sebelum itu kan harus udah diurus ya akreditasinya. Bila ada keadaan membahayakan. Kalau misalnya keadaan membahayakan, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi misalnya ada tindakan membahayakan ya pada saat itu juga harus dievaluasi teman-teman gitu. Jadi kalau tidak ada sama sekali case rutin ya, memang supervisi ini selalu ada, tetapi sewaktu-waktu jika makanya ada label sewaktu-waktu. Jika sewaktu-waktu ada insiden yang membahayakan pasien dan ketahuan gitu ya, dan itu dinyatakan bahwa rumah sakit kita bersalah gitu, maka langsung akan ditinjau gitu teman. Tetapi apabila aman-aman aja, udah melempeng-melempeng aja sejak akreditasi, 1 tahun setelah kita mendapatkan status akreditasi, kita akan disupervisi. Kita akan dikunjungi lagi, entah itu secara daring, entah itu secara luring, teman-teman. Jadi itu tahun pertama itu ada supervisi, tahun kedua ada lagi, tahun ketiga itu kita persiapan lagi untuk akreditasi di tahun depannya. Nah, makanya di tahun keempat ini ya teman-teman, ini kan 4 tahun nih berlaku, di tahun keempat kita udah terakreditasi lagi teman-teman. Jadi karena batasnya ya sebelum habis harus sudah terakreditasi. Gitu. Nah ini beberapa standar ya, masing-masing kegiatan pelayanan terdiri dari 7 standar apa-apa aja gitu ya teman-teman. Nah ini sebagai gambaran aja sih teman-teman. Jadi apa-apa aja. Mulai dari administrasi, staf, pimpinan, fasilitas, kebijakan, program-program yang ada di dalamnya. Gitu. Sama ya dengan tadi di puskesmas, nggak jauh beda teman-teman ya. Nah ini karena aku nggak terlalu hafal ya teman-teman, ada 6 lembaga independen saat ini teman-teman. Saat ini belum ada ya, sampai saat aku menyampaikan ke kalian, itu baru ada 6 dari Kementerian Kesehatan yang sudah diakui. Ya, salah satunya yang paling terkenal itu yang udah paling senior begitu ya, Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Ini tahun lalu kelihatan ya, pertanyaan itu KARS itu termasuk apa gitu ya, lembaga apa? Dia itu lembaga non struktural ya teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman yang belum rezeki tahun lalu, pas kalau misalnya dapat soal ini jangan sampai salah lagi. Jadi KARS itu adalah lembaga independen. Di independen itu non struktural teman-teman, independen. Struktural ini artinya pemerintah teman-teman. Nah, mungkin istilah-istilah seperti ini ya yang agak sedikit teoritis begitu ya, yang luput dari perhatian. Jadi struktural ini secara struktur ya, itu pemerintahan. Kalau non struktural artinya dia independen sendirian dia teman-teman. Independen ini lembaga mandiri ya, atau lembaga independen itu lembaga apa ya? Seperti sendirilah gitu. Jadi nggak ada di atasnya, nggak ada di bawahnya gitu. Kalau kayak Kementerian Kesehatan kan dia ada strukturnya ya, di bawahnya ada misalnya kayak rumah sakit, di bawah rumah sakit ada apa lagi gitu. Jadi ada jenjangnya. Nah kalau KARS, LARS, BIPA,
itu sendiri ya teman-teman. Dia tuh nggak ada bawahan, nggak ada atasan gitu. Dia independen. Jadi dia bersifat fungsional. Fungsinya apa? Fungsinya memberi apa ya, penilaian untuk akreditasi. Kemudian non struktural dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, teman-teman. Gitu ya. Kalau kegiatannya itu sama ya, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pasca akreditasi. Jadi setelah kalian terakreditasi ya, juga ada kegiatan lagi. Pokoknya akreditasi itu harus terus-menerus ya, bukan berarti oh udah selesai akreditasi artinya kalian bebas gitu ya. Ini buat adminkes terutama ya, kalau buat nakes yang bertugas di pelayanan sih mungkin akan seperti itu kesannya. Oh, apa ya? Hebohnya atau hibringnya baru saat akreditasi aja. Tetapi untuk kalian yang bertugas sebagai adminkes setiap tahun teman-teman, makanya adminkes ada yang dikhususkan untuk bertugas mengurus akreditasi. Karena apa? Karena misalnya 4 tahun nih, tahun pertama kalian harus supervisi, kedua supervisi lagi, kemudian ketiga udah persiapan ya. Nah, biasanya bimbingan ada di sini. Kemudian di tahun keempat kalian udah bersiap untuk pelaksanaan akreditasi. Nanti lanjut lagi nih, muter lagi. Tahun pertama pasti akreditasi lagi, ya. Gini lagi supervisi lagi tahun kedua kayak gitu seterusnya. Ini selamanya akan seperti itu. Kalau misalnya secara teoritis ya teman-teman diterapkan. Tapi kalau di rumah sakit pun diterapkan kayak gitu teman-teman. Jadi yang mengurus akreditasi selalu sibuk teman-teman. Di tahun pertama, kedua, tiga, keempat, makanya perlu bantuan dari sekretariat akreditasi. Makanya aku terlibat juga. Kenapa? Karena dia bisa kerja sendiri teman-teman ya. Harus mengurusi seluruh rumah sakit tuh bidangnya dan bagiannya kan ada banyak teman-temannya. Yang dinilai tadi ada apa? Jadi ada keperawatan, mulai dari medis dulu ya, kemudian keperawatan, kemudian ada manajemen. Nah, makanya nih aku kebetulan bagian dari manajemen, makanya ikut di dalamnya. Nanti ada juga ya dari keperawatan, dari medis. Jadi ini melibatkan seluruh rumah sakit. Kayak gitu kira-kira. Itu berproses terus seperti itu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pasca. Persiapan, pelaksanaan, pasca, gitu terus ya. Dan itu waktu 4 tahun itu akan selalu terisi dengan kegiatan akreditasi. Karena harus dibudayakan, teman-teman ya. Oke, ini tadi ada yang mention, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum familiar dengan yang namanya bimbingan pra-akreditasi. Ini aku akan percepat sedikit ya, supaya kita ada sedikit waktu juga untuk menyinggung akreditasi yang lain selain rumah sakit. Nah, bimbingan pra-akreditasi ini ya teman-teman, ini biasanya masuk di tahap ini teman-teman ya, persiapan akreditasi. Di sini kita ada bimbingan teman-teman. Nah, jadi bimbingan ini sebelum kita akreditasi kita harus bimbingan dulu. Nah, biasanya ya teman-teman, biasanya untuk orang yang pertama kali akan ngurus akreditasi itu butuh sekali bimbingan. Nah, tapi untuk yang udah experience pun, udah pernah dapat paripurna kayak di rumah sakit tuh ya teman-teman, itu perlu juga teman-teman bimbingan. Karena apa? Karena kadang ya standar untuk akreditasi dari lembaga yang kita pilih, tadi kan ada 6 nih teman-teman, biar nyambung ya. Nah ini kan ada 6, misalnya di rumah sakit tuh milih KARS nih, contohnya bisa aja pilih LARS bisa. Nah, bedanya apa? Antara LIPA, KARS, LARS THP, LARSI misalnya, apa sih perbedaan mereka? Mereka tuh sebenarnya sama teman-teman ya, sama. Tapi saat ini ya teman-teman, saat ini Kementerian Kesehatan masih dalam proses penyesuaian, semua dari lembaga ini harus memiliki standar yang sama. Cuman saat ini ya, dari yang sudah diterapkan gitu ya, antara KARS, LIPA, LARS itu memiliki paket-paket yang berbeda teman-teman, yang kayak aku jelaskan yang sebelumnya. Misalnya ada yang pengen basicnya aja deh, rumah sakit kita nggak punya uang nih untuk menilai semuanya paket lengkap, jadi ya udah dari anggaran rumah sakit kita cuma punya dana segini, ya udah kita ambil paket ini aja gitu. Jadi ada pilih-pilihannya kayak gitu. Jadi yang membedakan mereka ini adalah pilihan paket-paket ini teman-teman. Gitu kira-kira ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita bimbingan, artinya kita belajar teman-teman. Kita belajar, kita melakukan self assessment atau self evaluation teman-teman. Jadi diri sendiri. Nah, setelah kita merasa siap, baru kita survei yang sesungguhnya. Surveyor yang menilai di sini dengan yang menilai di survei itu berbeda orangnya teman-teman. Nah, jadi berbeda orangnya tetapi standarnya sama. Sehingga istilahnya
bimbingan ini seperti ini ya. Seperti misalnya kita belajar dulu, habis itu nanti pas survei ya benar-benar artinya ujian gitu. Ya teman-teman, seperti itu ya, untuk mempermudah aja. Nah biasanya setiap lembaga akreditasi punya aplikasinya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi aplikasi itulah yang mempermudah kita melakukan penilaian di rumah sakit. Jadi udah ada borangnya nih teman-teman. Jadi borang atau biasa dikenal dengan formatnya ya. Sehingga borang atau format inilah yang kita nanti gunakan untuk survei. Gitu. Ini sama aja ya teman-teman. Pra itu kita self assessment ya atau penilaian mandiri, kemudian ada surveinya ya. Itu biasanya setelah survei kita ada yang namanya exit conference teman-teman. Ini kelihatan di ujian aku dulu 2021. Apa isinya di exit conference? Itu adalah hal-hal yang masih perlu diperbaiki oleh rumah sakit. Jadi seperti misalnya, oh SOP-nya belum update, atau ini pegawainya ada 11 orang, kok di SOP-nya masih 6 orang, ada tambahan tenaga, tapi kok nggak dicatat di SOP. Nah, gitu-gitu teman-teman biasanya. Ini dokumen rapatnya kurang notulennya, kurang tanda tangan. Siapa yang menyusun notulen gitu biasanya. Yang sering kali hal-hal kecil kita lupakan. Oh, ini ada visite dokternya, dokter A misalnya, tapi kok belum ada parafnya. Nah, biasanya kan ada cap paraf. Nah, itu biasanya akan dilakukan oleh surveyor di masa exit conference ya, teman-teman. Perencanaan strategis. Nah, kalau misalnya perencanaan strategis ini, nah kalau misalnya kalian melihat istilah exit conference dengan perencanaan strategis atau PPS ya. Nah, tadi kalau misalnya ada teman-teman yang nanya ya kepanjangan atau arti dari PPS ini mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Jadi perencanaan perbaikan strategis atau PPS. Jadi bedanya apa exit conference dengan PPS? Nah, exit conference ini adalah kegiatannya ya teman-teman, konferensi. Jadi seperti kalian dikumpulkan dalam satu ruangan untuk membahas apa? Membahas PPS. Jadi perencanaan perbaikan strategis kalian. Misalnya temuannya SOP-nya kurang direvisi dengan yang terbaru. Nah, rencana kalian apa? Oh, rencananya di tahun depan kita akan menyusun SOP yang terbaru. Nah, itu masuk dalam PPS. Oke, PPS dari Pokja manajemen A misalnya TKRS misalnya seperti itu kan TKRS itu biasanya kebijakan-kebijakan rumah sakit ya teman-teman. Ini terlalu teknis. Jadi misalnya ketika ada temuan gitu kan. Nah, ada temuan A. Apa strategi kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Udah ada langkahnya. Oh, kita akan revisi SOP-nya tahun depan. Nah, dicatat dalam PPS atau perencanaan perbaikan strategisnya. Konferensi itu adalah acaranya ya, acaranya. Nah, di acara tersebut dibahas PPS. Nah, jadi mulai dari hal-hal yang perlu diperbaiki, nanti terbitlah PPS. Setelah PPS ini terbit, nanti pasti akan ada supervisi lagi atau pasca akreditasi ya, untuk melihat apakah PPS ini sudah diperbaiki atau belum. Sudah perbaiki PPS. Gitu teman-teman. Jadi mulai dari kalian survei nih di lapangan, dikumpulin kalian dalam satu ruangan untuk acara yang namanya exit conference atau mengadakan exit conference, dibahaslah hal-hal yang perlu diperbaiki. Dari hal-hal yang perlu diperbaiki ini melahirkan perencanaan perbaikan strategis atau solusi yang akan ditawarkan. Nanti tahun depan akan ada lagi supervisi. Supervisi ini untuk melihat apakah sudah diperbaiki benar-benar sesuai dengan PPS atau belum. Nah, gitu teman-teman kira-kira tahapannya ya. Mudah-mudahan ada bayangan. Ya. Oke, jadi segitu dulu teman-temannya untuk akreditasi rumah sakit yang penting kita bahas. Nah, ini mungkin kalau ini emang harus dihafal ya teman-teman, dipahami ya untuk penilaiannya. Paripurna bagaimana, utama bagaimana, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa telusuri lebih lanjut. Nah, ini di tahun aku nggak tahu ya teman-teman, di tahun lalu P3K yang tahun lalu itu nggak ada ya tata cara penulisannya, tapi di tahun aku ya aku jalur CPNS tahun 2021 itu kelihatan tata cara penulisannya teman-teman. Jadi kelihatan gambar seperti ini di soal. Jadi nanti di sini ada label seperti ini teman A, kemudian B, kemudian ada C gitu ya, seingat aku. Itu biasanya diisi ya
di opsi mana dituliskan tanda akreditasi paripurna gitu misalnya. Jadi nanti kalian pilih opsinya sesuai dengan abjad ditempatkannya apa namanya pilihan tersebut teman-teman. Jadi ini udah baku teman-temannya dari format penulisan dari label akreditasi. Nanti kalian bisa kira-kira mengingat ya bagaimana penulisannya. Karena ini biasanya ada teman-teman misalnya kita mau bikin banner atau apa juga kita nulis dulu rumah sakit kita terakreditasi apa misalnya KARS atau LARS atau apa itu berlaku dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau dia formatnya memanjang seperti ini. Kalau misalnya kotak ya seperti ini persegi panjang atau persegi ya itu biasanya kalau dulu di soal aku sih kelihatan gambarnya ya teman-teman. Jadi ada yang tadi aku tuliskan A, B, C. Nah tempat dari akreditasi paripurna gitu di mana gitu. Nah, itu biasanya di sini teman-teman terakreditasi apa sih dia gitu. Nah, lembaganya di sini misalnya KARS. Tahun berapa sampai berapa berlakunya. Nah, bisa aja tahunnya yang kelihatan ya. Teman aku dulu tahunnya ya. Kalau aku kebetulan terakreditasi apa misalnya paripurna. Gitu teman-teman. Jadi sini rumah sakit apa gitu misalnya rumah sakit A atau apa gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang penting ya teman-teman berdasarkan FR tonton sebelumnya yang bisa aku bahas di akreditasi puskesmas dan rumah sakit. Karena di tahun 2019 sampai tahun lalu itu selalu kelihatan teman-teman yang tentang akreditasi. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sambil kita latihan soal lagi dan sebelum kita jam ke akreditasi selain puskesmas dan rumah sakit. Kita bahas sedikit aja sebagai gambaran. Mungkin ada teman-teman? Kak, mensupervisi PPS itu Dinkes atau Bupati Wali Kota? Maaf, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tanya aja. Karena kebetulan aku juga mengurus akreditasi di rumah sakit ya, jadi bisa memberikan gambaran yang mudah-mudahan bisa komprehensif buat teman-teman yang mungkin masih penasaran ya terhadap proses akreditasi, khususnya di rumah sakit. Karena dari pengalaman aku tes, bahkan tahun lalu teman-teman ya banyak sekali soal-soal akreditasi. Kalau kalian udah baca nih FR-nya, banyak sekali tentang akreditasi yang kelihatan teman-temannya soal-soalnya. Karena Adminkes itu emang core ilmunya akreditasi teman-teman. Sambil nunggu nih ya buat teman-teman yang partisipasi, terima kasih. Nah, jadi siapa sih yang mensupervisi? Nah, kalau dinas kesehatannya, kalau secara teori ya teman-teman, kalau secara teori yang mensupervisi PPS itu biasanya nih sebelum dia disupervisi beneran oleh lembaga akreditasi seperti KARS. Nih, aku kasih gambaran sedikit ya sebelum kita bahas soalnya. Jadi kan dia punya PPS nih. Nah, PPS ini kan harus dicek oleh KARS. Sebelum dicek oleh KARS, Dinkes Provinsi harus turun ke rumah sakit untuk ngecek PPS-nya sudah dipenuhi atau belum. Nah, setelah udah dipenuhi, baru kemudian KARS-nya datang. Nah, KARS ini ya pasti sudah juga ya Menteri Kesehatan. Nah, di sini ada Pak Menteri ya. Pak Menteri itu udah warning nih. Nah, udah ngelaksanain supervisi nggak kalian ke rumah sakit yang ada di bawah naungan kalian gitu dia ngomongnya ke Dinkesnya ya. Kemudian dia turun nih ke rumah sakit ngecek, oh PPS-nya udah dipenuhi atau belum? Oh, mereka punya borangnya sendiri, udah nih, dia udah penuhi, dia ngelaporin lah ke menteri, oh kami udah melaksanakan nih apa supervisi PPS. Ini dilakukan sebelum KARS menilai, teman-teman. Jadi ini tahap pertamanya, tahap kedua baru KARS gitu. Oke, mungkin kalau realnya ya teman-teman, realnya itu setelah Dinkes ini ya memberikan apa penilaian ke kita perbaiki dulu ya. Ada yang namanya asesor internal secara mandiri. Jadi secara mandiri rumah sakitnya itu memperbaiki lagi. Oh, menurut Dinkes kita masih kurang nih, harus memenuhi lagi gitu. Baru kemudian kita mengajukan permohonan, halo KARS, kita udah siap nih untuk disupervisi lagi karena kita udah memenuhi PPS. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi Dinkes dulu baru KARS. Jadi sebenarnya sih proses mandiri, kemudian baru KARS. Sebenarnya KARS ini tidak mendadak ya teman-teman ke rumah sakit. Tidak ojok-ojok, aduh aku mau menilai, karena kita bayar teman-teman ya, ke KARS ini kita bayar. Untuk nilai itu kita bayar, itu biayanya dari Blood ya. Blood atau kalau nggak Blood, belum Blood nih ya, rumah sakitnya bisa melalui APBD.
Jadi teman-teman, ketika kita mengajukan penilaian, nah kalau di Dinkes baru ojok-ojok teman-teman, kitanya di calling, halo RSA, kita mau turun ya buat ngecek PPS akreditasi, itu kalau di Dinkesnya. Kalau ke Karsnya, kitanya yang telepon mereka. Halo Kars, kita mau dinilai nih, kita udah siap untuk menunjukkan bahwa kita udah memenuhi PPS kita gitu. Itu teman-teman ya, alurnya. Kayak menjadi ketua akreditasi siapa di RS klinik atau puskesmas. Kalau di puskesmas ya, ketua akreditasi pasti ya, teman-teman udah pasti kepala puskesmasnya. Kalau di rumah sakit karena dia lembaganya lebih besar ya, teman-teman, itu sebenarnya secara pakem peraturan itu nggak ada peraturan siapa yang harus menjadi ketua, teman-teman. Tetapi yang menjadi ketua itu diharuskan benar-benar pimpinan ya, pimpinan dari institusi kita. Jadi kalau di puskesmas itu ya, pasti kepala puskesmasnya. Kalau yang di rumah sakit itu wakil direkturnya, teman-teman. Jadi wakil direktur yang menjadi ketua akreditasi, gitu. Entah itu wakil ketua wakil ketua wadir pelayanan, entah itu wadir penunjang, entah itu wadir SDM, itu terserah dari delegasi direkturnya. Tapi kalau levelnya puskesmas, yang menjadi ketua udah dipastikan kepala puskesmasnya. Nanti sekretarisnya siapa, misalnya bagian umum. Nah, biasanya di puskesmas, bagian umum yang lebih agak sedikit sibuk ya, teman-teman, bagian TU. Itu biasa jadi sekretaris akreditasi. Tapi tergantung ya, teman-teman, kalau misalnya itu sebenarnya ini nggak diatur secara substantif di dalam Permenkes. Ini aku hanya berbicara tentang kebiasaan ada di lapangan seperti apa. Itu kira-kira. Kira ada pertanyaan lagi? Kak, apakah paket-paket penilaian itu mempengaruhi hasil penilaian dari Kemenkes? Nah, jadi gini, kenapa Kemenkes kalau kalian cek ya di Google, sekarang Kemenkes sedang gencar-gencarnya ingin menyamaratakan standar antara KARS dengan lembaga akreditasi yang lain. Kenapa? Karena orang-orang tuh jenuh dengan KARS, teman-teman. Ini sedikit sharing aja ya. Karena KARS standarnya tinggi ya. Kadang membuat kita jenuh dengan memenuhi persyaratan dari KARS. Gitu. Makanya kita akhirnya memilih lembaga akreditasi yang lain dengan dalil lebih gampang gitu ya. Nah, makanya sekarang Kemenkes berusaha untuk menyusun standar akreditasi agar sama seluruh lembaga akreditasi, sehingga tidak ada lagi kata aduh nggak mau KARS, kita nggak punya uang, kita milih lembaga akreditasi yang lain aja yang lebih murah gitu. Nah, pasti pernah dengar kayak gitu ya. Karena apa? Karena paket-paketnya itu KARS itu dia paket basicnya itu paket menengah dari lembaga yang lain gitu misalnya gitu teman-teman. Sebenarnya tidak mempengaruhi penilaian dari Kemenkes ya teman-teman, tetapi ada basicnya teman-teman. Nah, ada basic yang harus dipenuhi dan kebetulan ada beberapa lembaga yang menerapkan kita nggak mau basicnya, kita langsung aja yang maksimal gitu, yang artinya top gitu. Semua standar harus kita nilai. Jadi kalau kayak KARS itu mereka itu menerapkan standar hanya dua teman-teman. Standar yang 80% dengan 100%. Kalau yang LARS ada yang 75%, ada yang 80, ada yang 85, ada yang 100 seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Apa-apa aja dari EP yang akan kita menilai. Apa aja standar atau indikator yang mau kita nilai. Gitu, teman-teman. Kalau dari Kemenkes sendiri, itu basicnya aja, kalau udah basic ini memenuhi, artinya dia paripurna gitu. Makanya tadi kan ada bab-babnya ya teman-teman. Aku izin balik lagi supaya kita sama-sama. Nah, jadi ini kan ada 15 bab nih teman-teman. Nah, kalau dia udah memenuhi minimal aja 80%, maka dia udah paripurna teman-teman. Kayak gitu. Nggak harus, kalau bisa, nah kayak misalnya KARS-nya, pokoknya mereka harus 100% gitu baru dapat paripurna. Kayak dibilang, aduh KARS susah banget, udah mahal, susah, ribet gitu. Kita pilih LARS aja deh. LARS udah 80% aja kan lebih gampang ya, udah dapat paripurna gitu. Jadi nggak harus 100% teman-teman. Dari 15 bab yang disurvei ini ya teman-teman, itu udah dapat 80% aja, dia udah paripurna gitu. Mudah-mudahan dipahami ya. Kalau misalnya di bawah paripurna, nah hanya 12 bab nih yang bisa mencapai 80%. Sisa babnya ya ternyata tidak mendapat nilai di bawah 20% ya, di atasnya gitu ya. Artinya kan di bawah 80, Mbak. Dia dapatnya tingkat utama bukan paripurna. Jadi total ada 15 bab. Minimal 80% aja udah dapat paripurna. Nah, Kemenkes secara begitu aja ngasih standarnya sementara ini teman-teman. Makanya bakalan direvisi supaya KARS-nya ini dengan lembaga yang lain, misalnya LARS ya,
itu sama-sama punya standar yang mirip gitu ya, sehingga tidak ada lagi stigma bahwa satu lembaga itu lebih murah atau lebih gampang daripada lembaga yang lain. Nah, 15 bab untuk yang 2000 peraturan 2020 teman-teman. Nah, ini yang 16 bab aku nggak tahu ya apakah ada peraturan yang terbaru, karena kemarin di tahun 2022 ya itu ada diterbitkan peraturan yang terbaru, tapi aku nggak share ke kalian karena itu masih terbaru sekali ya teman-teman. Nah, sebenarnya yang terbaru itu udah ada. Kalau misalnya kalian mau, nanti aku akan share ke kalian peraturan yang terbaru itu ada 16 bab. Nah, untuk peraturan akreditasi ya di tahun 2020 itu masih 15 bab. Yang 2022 itu ada 16 bab, teman-teman. Nah, nanti akan aku share lagi ke kalian kalau misalnya kalian mau menelusuri lagi satu bab. Mungkin setelah ini atau besok aku akan share ke kalian ya. Ini terima kasih ya KNA udah sharing ya, karena sebenarnya yang terbaru memang ada yang 16 bab. Kenapa aku nggak sharing yang 16 bab? Karena peraturannya masih sangat baru, teman-teman ya. Kemungkinan besar nggak akan keluar di tes, teman-teman ya. Berdasarkan pengalaman kita. Cuman ya kita sama-sama jadi tahu ya bahwa yang terbaru banget itu ada 16 bab gitu ya. Oke, mungkin kita akan, ini karena aku coret jadi nggak lihat, tapi nggak apa-apa. Jadi ini benar ya teman-teman, jawabannya adalah exit conference. Jadi ingat ya, exit conference ini adalah acaranya kalau misalnya PPS itu adalah rencana strategisnya. Nah, oke, apakah kita masih ada waktu? Ya, masih. Oke, selanjutnya nih buat teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Ini buat KNA, aku nanti akan sharing ya. Jadi ada standar akreditasi yang terbaru, baru aja 2022 dicanangkan dan baru aja di 2023 diterapkan, teman-teman. Nah, jadi untuk yang mau akreditasi di pertengahan 2023, karena juknisnya baru terbit di pertengahan tahun 2023 kemarin ya teman-teman, dan kalau mau akreditasi di tahun 2024 ini baru menggunakan peraturan yang terbaru ini, teman-teman. Kalau yang sebelumnya nih kayak rumah sakit aku kan di tahun 2022 kemarin ya terakhir melaksanakan akreditasi itu masih menggunakan regulasi yang lama, teman-teman, 15 bab gitu. Tapi nanti kalau misalnya kalian bingung nih kira-kira kalau misalnya dapat pertanyaan berapa bab sih sebenarnya yang dinilai dalam akreditasi. Kalau misalnya kalian tidak menemukan peraturan yang kayak misalnya berdasarkan Permenkes nomor berapa itu nggak dicantumkan, kalian bisa jawab yang terbaru yaitu 16 bab. Tapi kalau misalnya mencantumkan, nanti bisa kalian sesuaikan dengan peraturan mana. Nanti setelah ini akan aku kirimkan regulasi akreditasi terbaru di grup khusus mandiri ya teman-teman, dan akan aku simpan juga di Drive. Oke. Nah, oke. Udah dikasih tahu ya sama teman kita. Terima kasih KNA. Jadi itu Kemenkes nomor 1128 tahun 2022 ya. Mungkin maksudnya tahun 2022. Nah, itu yang memang yang terbaru ya, teman-teman. Bisa kalian pelajari lagi. Cuma secara substantif terhadap pelaksanaannya itu masih sama, teman-teman. Cuma bab dalam akreditasinya aja yang bertambah satu ya. Terima kasih. Apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan terkait akreditasi puskesmas, akreditasi rumah sakit ini? Boleh teman-teman ya sharing, siapa tahu dari kalian ada yang tahu informasi terbaru, terupdate, dan mau sharing juga ke teman-teman ya. Siapa tahu aku ke-skip ya kayak informasi yang dibagikan oleh teman-teman. Kita bisa sama-sama belajar. Gitu. Kalau misalnya, oh memang bener nih ada peraturan terbaru, sehingga kalau misalnya di-mention kita jadi nggak kebingungan besok-besok, oh kok ada yang 16 bab, tapi kemarin kenapa di kelas kita belajarnya 15 bab, jadi nggak akan ada kebingungan seperti itu. Ya, terima kasih ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti ke depannya kalau misalnya kita belajar seperti ini, diskusi ya, aku juga sama-sama belajar dengan kalian. Jadi kalau misalnya nanti ada informasi terbaru, ada hal yang perlu dikonfirmasi, itu jangan ragu, jangan sungkan ya teman-teman, kita sama-sama belajar di sini, sama-sama berproses. Oke, mungkin nggak ada lagi pertanyaan terkait aktivitas puskesmas rumah sakit. Kita akan lanjut ya dikit lagi ya teman-teman. Ini hanya sebagai pengenalan aja untuk akreditasi diklat dan juga lembaga pelatihan untuk kampus juga ya teman-teman. Nah, kalau misalnya akreditasi institusi diklat ya teman-teman. Misalnya ini contoh, kalian saat ini kerja di rumah sakit gitu ya.
kalau nanti ya kalian sebagai adminkes kerja di rumah sakit, bisa aja kalian tempatkan di bidang institusi diklat tempat kalian bekerja gitu. Jadi rumah sakit itu juga bisa punya diklat di bawahnya, teman-teman. Nah, diklatnya ini harus terakreditasi di luar atau terlepas dari akreditasi rumah sakit, teman-teman. Nah, ini ya biasanya ya diurus melalui si aksi namanya, teman-teman. Jadi namanya si aksi. Nah, kalau ini agak berbeda dengan rumah sakit, teman-teman. Nah, kalau misalnya akreditasi institusi diklat, itu yang melaksanakan bimbingan, ya teman-teman. Yang melaksanakan bimbingan itu adalah Dirjen Peningkatan Mutu Kemenkes, teman-teman. Jadi ini lengkapnya. Jadi bimbingan itu dilaksanakan oleh Kemenkes, penilaiannya atau surveinya setelah bimbingan ya, sama teman-teman, setelah bimbingan itu ada survei, itu oleh Kemenkes juga. Nah, nggak ada lembaga independen untuk diklat. Jadi sama-sama tentang diklat ini diurusi oleh Kemenkes gitu. Melalui sistem SIAKSI namanya, Sistem Informasi Akreditasi Institusi. Jadi seluruh pemenuhan dokumen, persyaratannya itu ada di SIAKSI. Nah, jadi kenapa di sini namanya tim sekretariat yang kayak aku utarakan ya, aku juga bagian dari tim sekretariat rumah sakit ya, tapi ada juga tim sekretariat institusi diklat kesehatan. Nah, tim ini adalah salah satu syarat untuk mengajukan proses akreditasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memiliki diklat di rumah sakit kalian ya, kalian juga butuh membentuk tim sekretariat ini untuk kemudian menjadi salah satu syarat pengajuan akreditasi, teman-teman. Nah, itu aja sih yang paling penting sih teman-teman aku mention sesuai dengan FR tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini ada kategorinya ya, teman-teman. Sama kayak tadi ya, paripurna, utama, memenuhi syarat atau tidak. Nah, di klub juga kayak gitu. Ada akreditasi A, ada juga akreditasi B, C, dan masa berlakunya. Nah, ini ada nilainya ya. Kalau misalnya akreditasinya A, ya berlakunya 5 tahun, teman-teman. Kalau misalnya akreditasinya B, ya cuma 3 tahun gitu ya. Kalau dulu ya, kalau saat aku tes, itu kelihatan adalah masa berlaku akreditasi A di klub kesehatan berapa tahun. Waktu itu mungkin aku nggak tahu ya, teman-teman. Tapi setelah aku cek, oh, ternyata aku jawabnya benar 5 tahun gitu. Padahal cuma nebak ya kemarin. Cuman itu berarti mengenai akreditasi ini juga ada bahasanya, walaupun yang kelihatan cuma 1-2 soal saja. Ya bonus ya kalau misalnya kalian udah pelajari. Oke, kalau pembiayaannya sama ya teman-teman, dari APBN atau APBD, ada juga dari BLUD kalau misalnya BLUD dari rumah sakit kalian. Nah, selain diklat rumah sakit ya, institusi diklat kesehatan juga bisa. Nah, ini ya teman-teman, jadi dari Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Nah, sebenarnya ya teman-teman, diklat itu juga sama ya, misalnya Badan Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes itu juga institusi diklat kesehatan ya. Kayak gitu. Nah, ini tadi udah ada ya, yang akreditasi C itu berlaku sebanyak atau selama berapa tahun? 3, 4, 1. Oke, kalau misalnya dia akreditasinya C ya, berarti hanya 1 tahun ya teman-teman. Ya, benar. Oke, kalian nanti setelah ini harus, mumpung belum pengumuman ya teman-teman, jadi nggak terlalu ke distract. Kalau udah pengumuman biasanya ke distract ya, lumayan gitu ya, apa namanya, lumayan PR untuk mental kita ya. Setelah pembukaan pasti kita pengen bersiap-siap untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang. Keburu belum buka ya, kita positive thinking aja, berarti ada banyak waktu untuk persiapan. Jadi mulailah pelajari lebih mendalam modul-modul adminkesnya, sehingga nanti ketika udah pengumuman keluar nih, buat teman-teman yang mau tes CPNS bisa sedikit mengalokasikan waktunya untuk tes TKB atau untuk SKB-nya begitu ya. Jadi setengahnya lagi waktunya untuk persiapan SKD. Untuk P3K juga kayak gitu ya, apalagi P3K barengan ya tesnya, mulai dari wawancara, sosiokultural, dan juga manajerial. Nah, apakah setiap RS wajib melakukan akreditasi diklat? Tidak ya teman-teman, tidak wajib.
Tetapi kenapa rumah sakit itu selalu berupaya untuk mengakreditasi diklatnya supaya ada pemasukan, teman-teman. Jadi ketika mengadakan selain pemasukan rumah sakit ya, kita juga artinya kan memiliki lembaga diklat yang terakreditasi. Artinya apa? Kita terpercaya untuk apa ya namanya? Ketika mengadakan pelatihan, orang-orang dari umum ya, dari luar rumah sakit juga bisa mengikuti pelatihan kita gitu. Ya, terpercaya. Kemudian banyak nih rumah sakit lain atau enggak lembaga lain yang minta tolong ke kita, adain dong pelatihan ini sehingga kita nggak jauh-jauh lagi ke Jakarta buat pelatihan gitu misalnya contohnya ya. Kalau misalnya teman-teman yang bertinggal di daerah seperti aku saat ini ya, kenapa kita berupaya untuk mengakreditasi diklat kita supaya kita bisa memberikan pelatihan secara lebih murah, terjangkau maupun gratis kepada pegawai kita, dan juga kita buka untuk umum menjadi pemasukan rumah sakit gitu. Lumayan ya kalau pemasukan tinggi, jasa pelayanan juga tinggi ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Nggak wajib, tetapi ketika kita mengakreditasi, artinya kita terstandar, bisa mengeluarkan sertifikat sendiri, bisa mengadakan pelatihan dibuka oleh umum, dan nantinya bisa menambah kepercayaan masyarakat bahwa kita mampu untuk mengadakan pelatihan. Gitu. Kira-kira. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, selain itu ada juga institusi pendidikan ya teman-teman. Kayak misalnya program studi ya, perguruan tinggi itu kan ada akreditasinya ya. Kalau kalian nanti daftar nih ya, kalau dulu aku daftar CPNS, aku perlu melampirkan apa namanya itu ya, akreditasi prodi sama akreditasi universitas. Nah, itu juga kalau misalnya teman-teman yang kemarin nih yang tahun lalu daftar P3K Adminkes di bawah Kementerian Agama dan ditempatkan di salah satu UIN ya, kampus, itu nggak akan jauh nih tugas-tugasnya dari keadministrasian untuk mengurus akreditasi nih. Kayak gitu ya. Tahapannya masih tetap sama ya, mirip-mirip sebenarnya. Akreditasi itu tahapannya mulai dari persiapan, survei, pasca akreditasi. Nah, ini dari Ban PT ya, teman-teman. Nah, ini ada akreditasi A, B, dan C. Oke, ini kalian bisa baca-baca lagi nanti. Ini sikat-sikat aja. Sebenarnya paling penting puskesmas dan rumah sakit yang dari tahun ke tahun kelihatan ya, teman-teman. Tetapi ini hanya aku sekedar yang paling substansial aja. Artinya, kalau misalnya institusi berlakunya 5 tahun. Gitu. Kayak secara substansi aja pengen ngenalin bahwa kalau misalnya di Dikti itu beda dengan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan 3 bulan ya paling lama. Kalau misalnya di Dikti itu 6 bulan gitu misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang sekiranya kita tahu bersama gitu ya. Nah, dalam keadaan atau situasi yang tidak berada dalam kendali wajar atau ada gangguan gitu ya, dan belum dapat gitu memperpanjang selama 6 bulan, itu biasanya bisa lagi gitu. Bisa lagi mengajukan bahwa ketika kita mau akreditasi ulang 6 bulan sebelum akreditasi itu habis ya masa berlakunya, kan kita mau memperbaiki nih. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, biasanya itu kita bisa perpanjang gitu masa tunggunya gitu ya. Bisa, teman-teman. Nah, biasanya kalau akreditasi kampus jarang sih, teman-teman ya. Cuman paling kelihatan berapa lama sih berlakunya akreditasi perguruan tinggi. Nah, itu kan wajar ya, kita tahu semua ya bahwa itu 5 tahun. Gitu. Nah, oke, itu, oh ya. Sebenarnya teman-teman, bahasanya ketika institusi kalian itu udah terakreditasi, mau akreditasi lagi, itu bahasanya reakreditasi, teman-teman. Jadi diulang lagi akreditasinya. Gitu. Nah, kenapa namanya reakreditasi? Karena yang awalnya nilainya misalnya C atau B menuju ke A, yang darinya utama menuju paripurna, yang awalnya tidak memenuhi syarat menuju memenuhi syarat, namanya reakreditasi. Jadi diulang lagi sampai kita memenuhi standar yang lebih baik lah gitu, atau puncaknya, dapat unggul ke A gitu, dari yang awalnya B dapat A gitu. Jadi kita reakreditasi lagi nih, kita ngulang gitu, kita remedial gitu ya, untuk mendapatkan akreditasi di atasnya lagi yang paling puncak. Gitu. Setelah kita mencapai puncak, nah baru biasanya namanya bukan reakreditasi teman-teman, tapi akreditasi lagi gitu. Kita akreditasi nih gitu. Tapi kalau udah bahasanya kita reakreditasi gitu, nanti kita remedi teman-teman. Gitu. Perbedaannya. Ini hanya sekedar biar tahu aja sih teman-teman. Nah ini
paling lambat 2 tahun ya. Sebenarnya sama ya, kemarin kan kemarin tadi ya, maksudnya tadi kita juga belajar bahwa setelah berdiri atau beroperasi 2 tahun paling lambat kita harus akreditasi. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, 2 tahun. Nah, tadi kita belajar tentang institusi diklatnya. Nah, sekarang adalah pelatihannya, teman-teman. Jadi seperti misalnya, Kak tadi masih bingung apa bedanya diklat kesehatan dan pelatihan bidang kesehatan. Nah, kalau misalnya diklatnya itu adalah siapa sih yang ngadain? Nah, gitu, teman-teman. Jadi yang ngadainnya itu siapa? Misalnya, misalnya rumah sakit Sanglah punya diklat. Nah, itu namanya diklat kesehatan. Jadi lembaga diklat kesehatannya. Nah, nanti ketika kalian mau mengadakan pelatihan, nah ini sekarang kita bahas nih. Pelatihan di bidang kesehatan itu kan ada programnya apa, jenis pelatihannya apa, siapa yang menyelenggarakan gitu. Nah, biasanya ya teman-teman, di dalam sebuah tempat yang sudah terakreditasi, misalnya rumah sakit Sanglah gitu misalnya, atau rumah sakit RSCM, nah, dia punya diklat nih. Nah, tempatnya itu ya, fasilitas di dalamnya seperti kelas, komputer itu kan udah dinilai nih teman-teman. Artinya udah terakreditasi. Nah, itu kan baru tempat nih teman-teman yang diakreditasi. Nah, nanti siapa yang menyelenggarakan? Misalnya tim tertentu, misalnya siapa gitu, timnya kebetulan tim RSCM gitu. Nah, nanti programnya itu juga harus terakreditasi, teman-teman. Misalnya pelatihan untuk latsar kalian nih buat CPNS nanti. Nah, untuk latsar kalian ini harus terakreditasi, teman-teman. Nah, programnya, teman-teman ya. Jadi istilahnya, diklat yang dimiliki oleh Rumah Sakit Sanglah Provinsi Bali itu ya, teman-teman, yang sebenarnya punya Kemenkes ya, di Bali itu sudah terakreditasi. Nah, itu dia mau menyelenggarakan, ada nih orang BKPSDM merasa tempat di BKPSDM ini kurang. Dia butuh tempat lagi di Sanglah untuk melaksanakan pelatihan latsar. Pelatihan latsar itu kurikulumnya, penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya BKPSDM, meminjam tempat di Rumah Sakit Sanglah, ini sebagai simulasi aja ya teman-teman. Jadi programnya namanya latsar. Nah, gitu teman-teman. Nah, di BKPSDM kurang nih tempatnya untuk pelatihan latsar. Misalnya di Sanglah dia mau CPNS nih pada punya pelatihan dasar keselamatan untuk orang-orang yang biasanya kalau ini buat para dokter dan perawat ya, misalnya tiba-tiba kena serangan jantung itu kan biasanya kita BHD ya, bantuan hidup dasar. Nah, itu kita mau mengadakan pelatihan di RS Sanglah nih. Nah, di BKPSDM sebagai penyelenggara itu datang minta izin, kita mau pakai dong diklatnya RS Sanglah gitu. Nah, kita dalam rangka latsar gitu. Kebayang ya teman-teman, biar nggak bingung ya. Jadi antara si punya fasilitas diklat ya, atau lembaga diklat, dengan siapa sih yang menyelenggarakan, dengan program apa sih yang akan diinikan. Nah, ketiga-tiganya itu sama-sama harus diakreditasi teman-teman. Gitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan ada bayangan apa sih bedanya antara diklat kesehatan dengan pelatihan di bidang kesehatan. Ya, mudah-mudahan. Sebenarnya bukan di pelatihan bidang kesehatan aja sih teman-teman. Ini kan karena kalian dari background kesehatan nih, karena Adminkes mengurusi pelatihan bidang kesehatan. Sebenarnya seluruh jenis pelatihan, misalnya ya seperti pelatihan struktural, teknis, fungsional, sosiokultural, ini biasanya buat orang-orang yang mau jadi pejabat ya teman-teman. Ini tuh semuanya itu harus terstandar teman-teman ya. Terstandar itu artinya apa? Terakreditasi teman-teman. Kurikulumnya. Nah, gitu. Mudah-mudahan ada bayangan ya, dan nggak bingung lagi. Karena apa? Kenapa lembaga diklat atau institusi diklat itu harus terakreditasi? Karena pertama fasilitas harus memenuhi. Siapa yang ngajarin? Nah, si penyelenggara ya, kayak BKPSDM ini contohnya ya, dia tuh belum tentu bisa melatih CPNS atau CP3K ini BHD. Nggak punya dia tenaganya BKPSDM ini. Sehingga dia minta tolong ke Sanglah, sekalian dong kita pinjam tempat sama yang ngajar. Jadi yang penyelenggaranya pun harus terakreditasi, harus terstandar. Belum ada bayangan ya teman-teman, kayak gitu kira-kira ya. Misalnya aku di rumah sakit, kita itu
pengen melaksanakan pelatihan BTCLS, tapi kita nggak punya SDM yang bisa ngajar. Kita minta ke Bapelkes Bali buat ngajarin. Nah, Bapelkes Bali itu ngajarin kita, tapi di tempat kita, teman-teman. Nah, kayak gitu. Tempat kita udah terakreditasi, tapi pengajar kita belum terakreditasi, atau penyelenggaranya belum terakreditasi, kayak gitu. Jadi kita minta orang lain buat ngajarin, tapi ngajarnya itu di tempat kita pakai kurikulumnya mereka, bukan kurikulumnya yang punya kita, karena punya kita kan belum ada yang bisa. Gitu. Jadi ini 3 hal yang terpisah, mulai dari fasilitas atau lembaganya, tempat menyelenggarakan, mulai dari penyelenggaranya atau pelatihnya atau yang bisa ngajarin begitu ya, gininya apa gampangnya, sama apa sih, siapa sih, buat siapa gitu, kurikulumnya apa kayak gitu. Gitu kira-kira ya, mudah-mudahan ada bayangan. Jadi ini suatu hal yang berbeda teman-teman ya. Jadi mulai dari institusi ya harus terakreditasi. Kemudian siapa sih yang menyelenggarakan atau pelatihnya lah bisa dibilang. Kemudian kurikulumnya atau bahan ajarnya. Itu ketiga-tiganya harus terakreditasi teman-teman. Nah, gitu. Karena kenapa institusi ini diakreditasi? Jadi Diklat Kesehatan itu artinya institusinya ya, Kak. Jadi lembaga Diklat Kesehatan, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan. Institusi ini punya apa? Punya fasilitas, punya sarana kayak gitu. Harus terakreditasi kayak gedung, punya tempat duduk, ya sesederhana itu ya. Misalnya punya laboratorium, kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau pelatihan bidang kesehatannya adalah programnya. Untuk Diklat Kesehatan itu adalah lembaganya. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan. Itu ya. Mudah-mudahan ada bayangan ya Kak ya. Apakah ada yang masih ditanyakan? Mungkin kita akan ini sama ya teman-teman, berlakunya 5 tahun ya. Oleh LAN ya, oleh Lembaga Administrasi Negara kalau misalnya pelatihan. Penyelenggara pelatihan teman-teman. Jadi penyelenggaranya dengan tempat pendidikan dan pelatihannya, dengan kurikulumnya itu 3 hal yang berbeda. Gitu. Oke, ini status akreditasi ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak harus dihafal ya teman-teman, karena tidak seperti rumah sakit yang ada status paripurna, utama. Jadi ini hanya akreditasi atau tidak terakreditasi, sama kayak puskesmas. Nah, ini kalau pelatihannya ya teman-teman itu ada kategorinya. Kenapa ada kategorinya? Karena ketika kita melakukan suatu kegiatan ya, programnya itu ya teman-teman, itu harus memenuhi sejauh mana dia bisa memberikan pelatihan atau programnya kepada si peserta begitu. Kalau misalnya dia akreditasinya kategorinya A, berarti kurikulumnya itu ya teman-teman bisa digunakan ya teman-teman. Itu lebih dari 5 tahun gitu. Tapi rentangnya ya teman-teman, kalau misalnya dia kategori B, itu hanya sampai 3 tahun dan tidak boleh, artinya kalau udah 3 tahun itu harus diurus lagi. Nah kalau kategori A juga kayak gitu, idealnya kalau udah melebihi 5 tahun harus diurus lagi. Kalau kategori C setelah 2 tahun harus diurus lagi. Jadi tidak ngepas 2 tahun, tidak ngepas 3 tahun, tidak ngepas 5 tahun, tetapi kalau sudah melewati itu harus sudah diurus lagi, oke berlaku lagi 5 tahun, berlaku lagi 5 tahun. Jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya, oh kalau modul Adminkes kok nggak update-update ya dari sejak tahun 2000, kayak gitu ya. Ya namanya juga kita harus akui ya di pemerintahan ketika udah modulnya itu baku dan mencakup lingkup yang luas gitu ya. Apalagi pelatihan-pelatihan yang sifatnya teoritis gitu ya. Kayak misalnya Adminkes ini kan kebanyakan teoritis ya ketika kita berbicara tentang modulnya. Lain halnya ketika pelatihan-pelatihan teknis, teman-teman. Jadi kalau udah teknis itu biasanya harus memenuhi akreditasi ini. Kalau misalnya secara teoritis kayak untuk modul-modul ajar itu tergantung kebutuhan dari pengajarnya. Pengajarnya merasa yang mana nih yang masih relevan yang mau dipakai. Gitu. Jadi itu yang dari pengalaman aku seperti itu. Ketika kita waktu ini diklat ya, terus ada nih teman aku yang tanya kenapa modul Adminkes itu dari tahun 2000 tuh nggak pernah diupdate gitu kan. Alasannya tuh sangat sederhana teman-teman, nggak ada yang mau mengupdate-nya gitu. Karena kita lembaga organisasi profesi pun itu belum terlalu jelas untuk diatur regulasinya oleh Kementerian Kesehatan ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pernah dengar tentang Paksi ya,
yaitu perkumpulan administrator kesehatan seluruh Indonesia, itu belum benar-benar punya proker untuk artinya segera merevisi modul kita. Nah, kan itu butuh proses mungkin. Itu makanya sampai saat ini masih menggunakan modul yang lama. Bahkan orang-orang yang Jafung pun kalau kalian lihat ya di YouTube mungkin ada beberapa yang share begitu ya tentang pelatihan-pelatihan jabatan fungsional masih menggunakan modul yang lama. Kayak gitu. Jadi ini sedikit aja gambaran tentang institusi. Tadi kan institusi diklat kesehatan atau diklat kesehatan, kemudian program pelatihannya atau kurikulumnya, kemudian ada juga penyelenggaranya. Oke, mungkin segitu dulu ya. Oh, ini ada sedikit pertanyaan teoritis. Tapi ini sebenarnya aku susun hanya sebagai gambaran untuk mempermudah mengingat aja sih teman-teman. Kalau rentangnya udah tinggi ya, itu biasanya pasti kategorinya tinggi juga. Kalau misalnya udah mencapai 100% berarti 5 tahun teman-teman. Tapi kalau misalnya di bawah 100% itu kategorinya B. Sebenarnya nggak sulit kok teman-teman untuk mengingatnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk sesi kelas kali ini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau misalnya masih ada yang bingung, jangan ragu ya teman-teman untuk kita sama-sama diskusi. Kalau misalnya kalian masih ada hal yang ingin didiskusikan, aku persilahkan. Buat teman-teman langsung aja di kolom chat, bisa juga open mic-nya, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah tes di tahun-tahun sebelumnya, kalau mau sharing tentang soal-soal yang mungkin kelihatan tentang akreditasi yang butuh dipersiapkan lebih dalam, juga bisa sharing kalau mau ya. Kalau misalnya dari FR yang aku temukan ya teman-teman yang di-sharing oleh teman-teman kita di tahun-tahun sebelumnya sih memang lebih banyak di puskesmas dan rumah sakit ya. Terutama kalau yang aku lihat sih lebih banyak rumah sakit ya teman-teman. Kalau puskesmas paling seputaran berapa tahun berlaku, kemudian apa namanya? Kalau misalnya kalian sebagai adminkes, apa yang bisa kalian lakukan untuk misalnya pertanyaan case study ya teman-teman? Apa yang bisa kalian kerjakan kayak gitu. Kalau misalnya rumah sakit yang dibahas itu sampai berapa bab, kemudian berapa lama berlaku peraturan yang mengatur tahun berapa. Nah, tahun lalu teman-teman ya, P3K tahun lalu itu masih di dalam opsinya itu menggunakan peraturan yang lama ya di tahun 2020. Nah, tadi teman kita udah ada yang mention bahwa ada peraturan yang terbaru memang ya teman-teman di tahun 2022 itu ada 16 bab. Kalau misalnya kalian penasaran bisa search, nanti kita akan sharing juga untuk materi itu di Drive dan juga di grup khusus materi. Oke, materi yang sangat padat pada malam hari ini. Aku tahu buat teman-teman yang mungkin masih awam terhadap akreditasi, itu mungkin memandang materi ini cukup kompleks dan apa ya, cukup membuat lelah pikiran mungkin ya. Mudah-mudahan enggak ya teman-teman. Dulu juga aku walaupun, nah ini sedikit spill aja, walaupun kalian nanti takut gitu ya, ada rasa-rasa khawatir, padahal nanti saingannya dari jurusan AKK SKM gitu misalnya. Kita ya teman-teman, yang dulunya belajar tentang administrasi dan kebijakan kesehatan itu nggak sedalam itu kok teman-teman belajar tentang akreditasi rumah sakit, puskesmas gitu. Sehingga kita pun yang lulusan SKM itu harus juga belajar mendalam karena apa ya tidak begitu apa ya mendalam juga kita belajar di waktu kuliah. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin merasa masih baru di topik tentang akreditasi ini, yakin pasti bisa nyusul lah gitu, istilahnya nyicil untuk belajar dan persiapannya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian udah nggak ada pertanyaan, kita kuis dulu buat teman-teman yang bertugas di kelompok malam hari ini. Mudah-mudahan udah disusun ya kuisnya, jadi nanti kita bisa kuis bareng. Karena mungkin karena partisipasi teman-teman untuk menyusun kuis juga nggak terlalu banyak, makanya kami juga share aja kuis yang udah pernah disusun di tahun sebelumnya, teman-teman yang masih relevan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal kurang dari 1 menit. Oke, mungkin segitu dulu. Aku kasih kesempatan dan aku kembalikan kepada admin, kepada moderator. Siapa tahu dari teman-teman ada yang masih bertanya. Kalau misalnya enggak, kita bisa lanjut ke kuis. Ya, oke. Terima kasih semuanya.
Terima kasih Kak Widya atas kelasnya malam ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah aktif bertanya di kolom chat dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Eh, Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan untuk materi malam ini atau ingin langsung ada ke sesi kuis bersama yang akan dilakukan di Telegram. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, teman-teman nggak apa-apa, kita sama-sama kuis aja. Eh, buat teman-teman yang apa ya, aku jadi nge-lag. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya di luar kelas, mungkin nanti setelah ini kalian belajar lagi, kalian buka-buka materi, kemudian tiba-tiba ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul gitu ya. Jangan khawatir, kalian bisa tanyakan juga langsung ke aku sendiri ya, bisa DM juga di Instagram, sampaikan ke admin juga boleh. Atau kalian bisa diskusi sesama grup ya, di grup bisa kalian tanyakan kira-kira ada hal-hal yang mungkin masih membingungkan gitu ya, yang baru kalian temukan, itu nggak apa-apa, kalian bisa tanyakan dan diskusikan bersama ya. Jadi anggap aja grup kalian ini adalah sesama pejuang ya, namanya juga sesama pejuang ya. Mungkin akan berasa nanti ketika udah tes juga ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjaga kerjasama dengan baik. Oke, mungkin segitu dulu Kak Haikal dan teman-teman. Terima kasih sudah membersamai kelas live sesi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Dan kita jumpa lagi nanti di live sesi di hari Jumat. Di live sesi kita, ingat ya, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Tapi kuisnya itu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sabtu dan Minggu kalian bisa alokasikan untuk mengerjakan TO yang sudah kami sediakan. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian dan atensi yang penuh pada kelas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal kita bersama untuk menghadapi tes CSN di tahun 2024 ini. Oke, sekian dulu. Izin aku untuk live dan waktu aku kembalikan kepada admin.